Ini di mana ini kita? Memang di tempatnya Ibu Maria? Bukan, di hotel tempat aku, di hotel. Oh, di hotel. Oh gitu. Ya udah dulu ya, sabar ya. Jadi masih nganut apa tuh? Katolik juga ya? Katolik atau? Saya nggak Katolik, karismatik. Oh, karismatik. Ya, gereja itu kan sebenarnya gereja itu banyak alirannya. Dia Katolik, Protestan, karismatik. Cuma karismatik itu sama Protestan itu bedanya begini, nggak makan darah gitu, makan daging itu nggak bisa pakai darah, itu karismatik. Oh iya. Kalau Protestan itu ibaratkan kalau makan maaf cakapnya ya, daging B2 itulah khas Batak ya. Itu bisa pakai darah, itu Protestan. Protestan. Iya. Iya, gimana ini? Hostnya siapa ini? Kita mau bincang-bincang apa kita? Ini ada Nepal, Natalia. Sebentar Bang Juma. Tolong yang nelpon jangan ada yang nelpon dong. Tolong jangan ada yang nelpon tuh dari semua dari WA sini yang nelpon. Jangan dari TikTok. Jangan ada yang nelpon, itu HP-nya lagi dipakai kakak saya buat diskusi, tolong ya. Tolong jangan ada yang nelpon di sini. Kalian itu juga lagi diskusi pakai telepon segala. Lanjut Bang Juma. Iya. Ini kita mau bahas apa ini? Ibu Maria yang begitu ayu wajahnya gitu ya. Gimana Mbak? Maksudnya gimana nih Putri? Apa Asandi? Apa yang ingin kita perbincangkan gitu ya? Apa ya? Apa aja yang ingin kita bahas? Tentang gereja, tentang mau bahas apa? Tentang agama, ketuhanan, mengetahui tentang ketuhanan, siapa Tuhan itu yang sebenarnya, bagaimana? Mendalamkan? Ya nggak apa-apa. Oh nanti Bang Juma itu ngasih tahu. Ini Bang Juma ngasih tahu bahwa Tuhan yang benar itu siapa, gitu. Oh bisa. Oke. Iya, jadi kita mulai ya sahabat-sahabat sekalian. Ya alhamdulillah, inilah keindahan negara kita ini, menjadi sebuah negara yang majemuk, penduduknya juga memiliki agama kepercayaan yang banyak, majemuk juga. Dan memang toleransi beragama itu harus senantiasa terjaga dengan baik. Meskipun terjadi dialog, diskusi, biarkanlah mereka yang aktif di dalam dunia lintas agama itu berdiskusi dengan polanya masing-masing. Kita yang penikmat diskusi ini jangan terbawa arus untuk saling tidak saling menyukai satu sama lain. Jadi kita mulai. Kedatangan Islam itu, ya, kedatangan Islam kemudian tidak lain dan tak bukan adalah untuk meluruskan kemudian apa yang datang kepada para nabi-nabi terdahulu, yang kemudian dibelokkan oleh umatnya itu sendiri. Jadi umat Islam di dalam kaidah bertuhan mempertuhankan apa yang disembah oleh para nabi, termasuk yang disembah oleh Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, dan juga Yesus. Itu yang umat Islam sembah. Makanya kalau di luar Islam itu mencari sembahan umat Islam itu apa sih? Kalau di Hindu, Buddha kan ada tuh nampak sembahan mereka kan nampak tuh. Jadi mereka bisa kemudian memfilosofikan, ya, memediasikan Tuhan-Tuhanan mereka gitu. Ada visual yang mereka kemudian bisa lihat. Seperti teman-teman Kristen ada Yesus yang sebagai penggambaran inkarnasi dan seterusnya. Kok di Islam tak ada gitu? Islam itu serta-merta kemudian hanya sujud menghadap kiblat, di mana kiblat itu adalah arah ibadah.
Mereka ketika disuruh sujud, maka sujud semua serentak menghadap ke satu titik. Tapi sembahannya itu yang mana sembahannya? Kok nggak ada? Islam ketika di rumah-rumah tidak ada kemudian membuat satu karikatur Tuhan. Di masjid juga tidak ada. Di lembaga-lembaga, sekolah, rumah sakit yang milik Islam nggak ada karikatur Tuhannya. Kok Tuhannya nggak ada gitu loh? Nah, jadi Islam itu menjawab bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tapi dia ada. Nah, itulah Islam. Tuhannya maha melihat, Tuhannya maha mendengar. Jadi ketika kemudian melakukan sesuatu, umat Islam tidak perlu merasa bahwa Tuhan saya ini harus ada melihat saya, enggak. Tapi Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengarkan. Sehingga apapun yang dilakoni umat Islam, misalnya mereka ibadah, mengambil wudhu, masuk ke kamar, ambil sejadah, bersihkan hati, niatkan jasad untuk kemudian menghadap kepada Allah. Lalu takbir, Allahu Akbar. Allah, engkau adalah hakikat yang maha besar. Nah, jadi Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu melihat, oh hambaku si fulan lagi beribadah menyembah. Karena dia maha melihat, maha mendengarkan, maha mengetahui. Jadi umat Islam tidak perlu kemudian menyatakan Tuhannya itu datang dalam bentukan makhluk. Gak perlu. Karena Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha melihat. Nah, sehingga ketika di umat Islam itu, kami umat Islam, hanya dikatakan begini, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kamu pasti tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat engkau. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalau kamu tidak sanggup melihatnya, ketahuilah sungguh Allah itu melihat engkau. Jadi kita beribadah ikhlas karena kita dilihat, kita disimak, kita disaksikan, kita diketahui oleh Dia yang maha melihat. Berbeda dengan sembahan-sembahan lain, Tuhannya kudu harus menjadi makhluk supaya diketahui keberadaannya. Nah, sedikit lagi sebelum ditanggapi ya. Jadi Allah, hakikat yang berdiri sendiri sebelum mencipta. Allah itu tidak memiliki awal. Tidak memiliki awal, tidak memiliki permulaan. Allah itu tidak ada yang mengawali dia. Bahwa ada sesuatu yang lebih awal dari dia. Enggak. Allah itu tidak memiliki awal. Dia ada dengan keberadaannya. Allah itu sendiri. Ya, itu banyak diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Menciptakan alam semesta sendiri. Lalu kemudian ketika Allah dalam keadaan sendiri, Allah kemudian ingin dikenal. Allah ingin diketahui. Oleh siapa? Oleh esensi yang ada di luar dirinya. Maka untuk diketahui, maka Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk. Makanya Allah disebut Khalik, pencipta, dan ciptaannya disebut makhluk, ciptaan. Nah, ketika kemudian Allah menciptakan makhluk, apakah kemudian Allah agar diketahui Allah nuzul menjadi makhluk juga? Tidak. Allah mengutus para nabi, Allah mengutus kitab suci agar kemudian makhluk-makhluknya mengetahui keberadaannya. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Karena ketika alam semesta ini tidak ada, maka mustahil kemudian kita bisa mengetahui bahwa pencipta itu ada. Karena alam semesta ini ada, maka kita mengetahui pasti penciptanya ada. Meskipun pencipta tersebut tidak datang dalam rupa makhluk. Jadi pencipta itu ada karena kita melihat adanya alam semesta ini. Bukti adanya pencipta, adanya alam semesta ini. Kalau pencipta itu tidak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Sebab yang menciptakan saja kagak ada. Bagaimana mungkin ciptaan ada? Oleh karena ciptaan sudah ada, maka sudah pasti pencipta itu ada. Meskipun pencipta itu tidak nuzul, merendahkan, menghinakan dirinya menjadi makhluk. Tapi bagi orang-orang yang berfikir, yang menciptakan alam semesta ini pasti ada. Meskipun dia tidak mewujudkan dirinya dalam bentukan makhluk. Inilah yang kami sebut dengan Allah Azza wa Jalla atau Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Dan itu juga diajarkan di dalam kitab teman Kristen, bahwa Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Saya kira seperti itu sementara. Silakan kalau ada pertanyaan atau sanggahan. Kata mau nanya, nggak ada yang mau ditanya. Ada yang mau tanya, Bang? Iya.
Belum ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Ya, kita lanjut. Jadi ketika kemudian orang-orang ingin mengetahui tentang keberadaan Tuhan, Tuhan itu tidak nuzul ke bumi. Wahai ciptaanku, akulah Tuhan. Lihatlah aku, inilah aku penciptamu. Tidak seperti itu. Karena kenapa? Orang-orang yang beriman akan kembali kepada hakikat kebertuhanannya dia karena ketidakmampuannya menciptakan atau berkarya melampaui batas dirinya. Orang-orang yang berakal pasti memahami bahwa alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Melihat jari-jari kita. Jari-jari kita ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin jari-jari ini diciptakan oleh kedua orang tua. Pasti ada hakikat yang menciptakan. Inilah yang disebut Allah. Inilah yang disebut Tuhan. Makanya Tuhan ketika ingin dikenal, Tuhan menciptakan makhluk. Datanglah kemudian Nabi Adam alaihissalam, Abraham, dan seterusnya. Nah, artinya Islam Kristen mengenal keberadaan Tuhan berdasarkan apa yang tertulis di kitab masing-masing. Orang Kristen Indonesia tidak pernah melihat Yesus. Orang Kristen Indonesia tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Orang Islam Indonesia tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa mempercayai keberadaan mereka? Karena melalui kitab yang kita anggap sebagai kitab suci. Nah, itu dulu. Permasalahannya itu di situ nanti muncul. Nah, kemudian ketika para nabi datang kepada Bani Israel, Al-Quran menyatakan dengan jelas, Allah memilih Bani Israel. Sebelum sampai kepada Kristen, sebelum sampai kepada Islam. Walaqad ahazallahu mitsaka Bani Israel. Wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Jadi Allah memilih Bani Israel. 12 suku dari Bani Israel itu dipilih oleh Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Tetapi berjalannya waktu, ketika Nabi Ibrahim datang, menurunkan kemudian Nabi Ishak, menurunkan kemudian Nabi Ismail. Nabi Ishak itu berkarya pada Bani Israel, Bani Yakub. Tapi ajarannya ditolak. Makanya Bani Israel itu disebut sebagai pembangkang, tegar tengkuk. Jangankan ajaran Nabi Musa alaihissalam, ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah mereka pun ditolak. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tetap Yahudi. Mereka tidak menjadi apa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka, yaitu mengimani Yesus datang sebagai Rasul utusan Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika Yesus atau Nabi Isa di dalam Islam itu datang kepada Bani Israel, orang-orang Farisi yang menduduki kursi Musa merasa terancam. Wah, ini Yesus ini semakin hari semakin banyak pengikut. Bahaya ini kalau dibiarkan. Maka muncullah propaganda yang mereka buat bekerjasama dengan tentara Romawi pada saat itu untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus. Nah, Yesus diselamatkan oleh Allah di Islam. Isa diselamatkan oleh Allah, tidak sempat dibunuh. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan kemudian ini diceritakan oleh orang-orang Farisi. Ceritanya ini dijual ke Romawi dan Yunani. Makanya orang Antioquia pertama kali disebut Kristen. Siapa mereka ini yang disebut pertama kali Kristen? Orang-orang yang mengikuti Paulus. Di mana? Di Antioquia. Mereka bukan Bani Israel, tetapi orang-orang yang hidup di tempat, di daerah, di wilayah yang menjadi pusat penyembahan kepercayaan yang menyembah kepada roh-roh atau dewa-dewa. Nah, itu dia permasalahannya. Kemudian Yesus berpesan nih. Yesus berpesan di dalam Matius 15 nomor 23. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang munafik, wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang, setelah engkau mentobatkan orang tersebut dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Jadi Yesus menubuatkan akan datang ahli kitab, akan datang orang Farisi yang disebut munafik, keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah sekte, mendirikan sebuah agama, di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ajaran orang Farisi itu sendiri. Sampai hari ini, kita belum menemukan sebuah agama yang didirikan oleh orang Farisi, oleh orang Yahudi, selain agama Kristen. Dan memang jelas, Paulus ini disebut di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 sebagai tokoh yang mendirikan agama Nasrani atau Kristen. Nah, jadi terpampang jelas bahwa ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan,
mentobatkan orang masuk ke agamamu, dan setelah bertobat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ternyata yang dimaksud di sini adalah Paulus. Pauluslah yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, kemudian mentobatkan orang Roma, Yunani menjadi pengikutnya, dan Yesus mengatakan pengikutnya itu akan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Makanya kita tidak menemukan adanya orang Farisi yang mendirikan agama di luar daripada Yahudi, melainkan agama Kristen. Dan belum ada tokoh yang sebagai orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem mendirikan agama kecuali Paulus. Hanya Paulus. Maka ajaran dan orang Farisi yang dinubuatkan Yesus itu adalah Paulus. Untuk sementara, kecuali teman-teman Kristen sudah menemukan ada oknum lain, ada lubang suma, bukan Paulus saja yang keluar dari Israel, yang sampai ke Kiliki, yang sampai ke Antioquia, ada juga bernama si ini, dan agama yang didirikan adalah sekte ini. Tapi itu sampai sekarang udah 2000 tahun kita belum temukan. Berarti pemain tunggal untuk sementara masih Paulus dan agamanya Kristen. Demikian sementara, silakan kalau ada tanggapan atau ada masukan. Sedikit Ahi. Silakan. Untuk saudara-saudaraku yang typing di bawah, tolong dijaga typingannya. Jangan sampai sifatnya itu menghujat Tuhan orang lain. Karena di Islam sangat jelas kita dilarang menghujat Tuhan orang lain. Ya tolong typingannya dijaga baik-baik. Itu saja pesan saya. Oke, Kasih. kata mungkin apa mau ditanggapi kata omongan Bang Juma gitu, mau tanya kata mana suara gak ada yang mau ditanggapi. Gak ada yang mau ditanggapi katanya Bang. Oke, sesi ketiga ya. Jadi gini, Iya. ketika teman-teman Kristen ini mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai Nabi atau sebagai Rasul atau sebagai Juru Selamat, sampai hari ini kita belum pernah menemukan ada pengakuan Yesus kalau Yesus itu diutus kepada seluruh umat manusia. Justru Yesus dengan mulutnya sendiri, berdasarkan Matius 15 nomor 24, dia mengaku, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel." Ada 3 poin dari aspek pengakuan Yesus yang kemudian disimpulkan dalam satu pernyataan. Apa itu? Pertama, Yesus utusan. Kedua, hanya, khusus. Hanya, berarti cakupannya kecil. Kepada domba. Domba ini apa? Domba ini Bani Yakub. Di mana itu diterangkan? Yeremia 23 nomor 2. Bahwa yang disebut domba adalah keturunan Nabi Yakub. Saudara kita Maria ini sudah pasti bukan Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba, hanya diutus kepada Bani Yakub yang hilang, yang meninggalkan Bani Israel. Jelas itu. Yang hilang artinya meninggalkan Bani Israel, meninggalkan ajaran Taurat. Itu yang hilang dari Bani Israel, dari umat Israel. Sementara saudari kita, saudari Maria yang kita hormati ini bukan Bani Israel, bukan domba juga. Bukan juga domba yang hilang, tetapi dia murni orang Indonesia dari suku Batak. Saya kira begitu. Itu poin pertama. Artinya ajaran Yesus itu betul. Ajaran Yesus itu baik. Ajaran Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu betul. Tapi sangat disayangkan ajarannya hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Lalu bagaimana solusinya? Oh ada. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Siapa penolong ini? Siapa penolong ini? Dialah yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yesus untuk Bani Israel, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira wa aktsaran nas la ya'lamun. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, lalu kemudian jangankan kita yang orang Indonesia,
Orang Yahudi saja, Bani Israel yang 12 yang dipilih oleh Allah tadi, itu dipanggil untuk kemudian ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kita. Bani Israel aja dipanggil. Apa dalilnya? Ya ahlal kitab, wahai ke-12 suku Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang kepada kami rasul kami, telah datang kepada kamu rasul kami, nabi kami, yang menjelaskan kepadamu apa itu tentang kitab yang kamu sembunyikan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai keturunan Nabi Yakub, telah datang kepada kamu rasul kami menjelaskan tentang banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab kalian dan membiarkan yang lainnya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskannya, itu Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Minaz zulumati ila nuri biizni wa yahdi ila siratal mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu Allah mengeluarkan seluruh umat manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan seluruh manusia kepada jalan yang lurus dengan Al-Quran itu. Jadi orang Yahudi diseru, wahai orang Yahudi, sudah datang Al-Quran, sudah datang Islam, sudah datang baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan kalian kepada keselamatan. Silakan ikut kepada beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai ahli kitab, sudah datang beliau yang mengajarkan kebenaran sebagai penutup para nabi, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi kalau orang Yahudi aja yang diberikan nabi beruntun kepada mereka, diwahyukan kitab banyak kepada mereka, diajak oleh Allah untuk mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, apalagi kita orang Indonesia. Sedangkan Yesus untuk Bani Israel. Lalu yang untuk seluruh umat manusia Bani Adam siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dialah yang mengajarkan manusia kepada seluruh keselamatan. Makanya di Islam itu satu-satunya agama yang mengajarkan memuliakan Yesus hanya di Islam. Bagaimana dengan Kristen? Kristen itu sebenarnya tidak memuliakan, tapi mohon maaf, menghinakan, merendahkan Yesus. Apa buktinya? Hanya di agama Kristen mengatakan Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Hanya di Kristen. Hanya di Kristen yang kemudian menyatakan utusan Tuhan bernama Yesus itu adalah anak Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang menjadi manusia. Hanya di Kristen. Sedangkan Yesus sendiri, kalau kita mengkaji Bible, Yesus mengakui dirinya sebagai anak manusia. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jelas itu. Lalu apa kesaksian Yesus? Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai utusan Tuhan. Rasulullah Muhammad SAW juga mengajarkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Yesus, aku Isa adalah Rasul kepada kalian, yang mengajarkan, ini Abdullah Rabbi wa Rabbakum, yang mengajarkan untuk menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan sentuh aku, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Lalu di dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, aku menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah. Dan hanya di Islam diajarkan bahwa Yesus itu manusia suci. Di dalam surah Maryam ayat 19, Nabi Isa adalah laki-laki yang suci, manusia termulia, manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat.
Tapi kalau di Kristen, Yesus orang yang mati terkutuk, menebus dosa-dosa Kristen di atas tiang salib, dan seterusnya. Jadi saya katakan, hanya agama Islam yang memuliakan Yesus. Sedangkan di dalam agama Yahudi, Yesus itu dianggap sebagai anak haram. Dia adalah anak hasil zina dari Maria bersama dengan prajurit Romawi bernama Pantera, dan Yesus di neraka itu direbus di dalam tinja yang mendidih. Itu di Yahudi. Di Kristen, Yesus manusia terkutuk di atas tiang salib. Di Islam, Yesus Isa adalah manusia mulia di dunia dan juga di akhirat. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Kalau ada tanggapan, ada masukan, silakan. Sahabat yang lain di sini sudah menuju azan. Waktu dan tempat disilahkan. Dialog aja, dialog gimana kalau dialog? Pak Munir 400. Silakan dari Bu Maria. Oke. Bu Maria silakan, mau ditanggapin Bu Maria. Silakan. Gak ada yang mau ditanggapin katanya. Nah, dialog aja. Dialog aja, dialog. Sistemnya dialog aja. Dialog. Oke, silakan. Atau dimulai dengan pertanyaan aja. Silakan Bang. Bu Maria, Iya. Mau nanya gak? Mau nanya. Bentar. mau nanya, Ya. mau Ya, tanya silakan, mau sesuatu nanya apa? tentang Islam juga boleh, Bu. Apa? Apa ya? Jar, lama kali. Apa? Mulai yang tadi dibilang itu, kenapa cuma Islam aja memuji Yesus katanya? Apa itu? Itu kurang paham aku. Kan tadi bilang kan cuman Islam ya yang memuliakan Yesus tadi. Karena dia bilang, itu kurang paham aku. Oh, Bang Juma itu Kok bisa Islam memuliakan Yesus itu kan Kristen. oh gini. Yang kata Bang Juma, di mana di Islam lah Yesus dimuliakan, tapi di Kristen tidak. Ya benar. Itu tertulis dalam Bible. Ya contohnya kayak ini ya, kayak Yesus itu disalib. Padahal Biar Bang Yesus Juma tidak yang disalib. jawab, Mbak Esti. Oh ya, silakan Bang Juma. Mohon maaf, abangku silakan Burunda. Bang Juma masih monitor? Sikit Ahi. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu kita pahamkan dulu. Yesus itu berasal dari orang Yahudi, Bani Israel, penutur bahasa Aramaik. Kitabnya tertulis bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Sementara Yesus itu bukan nama asli. Nama asli Yesus itu adalah Yosua. Dalam bahasa Aramaik Iso, dalam bahasa Arab Isa. Jadi keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, Arab. Itu bahasa serumpun, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ketika kemudian Yosua, Iso, Isa, itu adalah oknum yang satu. Dan Iso, Isa, Yosua itu bukan Kristen. Yang disebut Kristen itu adalah orang yang mengikuti Paulus di Antioquia. Kisah para Rasul 11, di situ bisa dibaca. Orang pertama yang disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Sementara kemudian ketika Yesus datang kepada Bani Israel, sudah pasti menggunakan bahasa kaumnya. Kaumnya Yesus pada saat itu bahasa Aramaik. Berarti Bunda Maria dalam hal ini sudah pasti tidak memberikan nama kepada anaknya dengan nama penjajah. Pada saat Yesus lahir, tanah Yehuda, tanah Israel, Palestina itu, Yerusalem itu, Galilea ini, di bawah kungkungan penjajahan Imperium Romawi. Mereka dijajah pada saat itu oleh Romawi. Maka sudah pasti orang-orang Yahudi tidak mengatasnamakan anaknya yang lahir dengan nama penjajah. Pasti menggunakan nama ibu, menggunakan nama orang-orang Ibrani. Gitu, itu yang pertama. Jadi ketika berbicara mengenai Isa, Iso, dan juga Yosua, itu adalah oknum yang sama. Yesus ini hanya muncul di Roma dan Yunani. Kenapa disebut Zeus atau Yesus atau Jesus? Karena untuk menghargai dewa-dewa mereka, yaitu Zeus. Makanya Yesus itu adalah akar kata yang diambil dari dewa mereka. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari bahasa Aramaik tadinya, Isoa atau Yosua dalam bahasa
Ibrani. Oke, kita melangkah lagi. Nah, kalau dikatakan bahwa Isa memuliakan, memang betul. Di Al-Quran disebut nama Isa, Yesua, Iso itu 25 kali. Ya, terus dikatakan 35 kali menggunakan kata ganti orang pertama, 48 kali memakai kata ganti orang ketiga. Lalu kemudian 79 kali penyebutan gelarnya, Kalimatullah, Al-Masih, Ibnu Maryam dan seterusnya. Al-Quran sangat memuliakan beliau. Kalau di agama Anda disebut sebagai anak hewan, anak domba. Bisa Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 29. Kalau nggak keliru saya, akhi, tolong diluruskan. Di situ Yesus disebut sebagai anak hewan, anak domba. Kalau di Al-Quran, Maryam ayat 19, Yesus disebut sebagai anak manusia suci, anak laki-laki yang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Ya, nah, sehingga kemudian di dalam pengajaran umat Islam itu sangat memuliakan sosok ini, yang Isa, Iso, Yosua ini sangat memuliakan, sangat memuliakan. Diajarkan begitu mulia beliau. Sehingga kami umat Islam memuliakan. Dia disebut kalimatullah, kalimat suci dari Allah. Itu jelas itu. Anak laki-laki suci dari Maryam, dari seorang wanita yang suci, yaitu Siti Maryam. Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu diterangkan di dalam kitab kami. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari Kristen, Yesus ini dianggap Tuhan. Itu merendahkan. Karena Yesus jangankan dianggap Tuhan, dianggap sebagai orang-orang yang baik saja, marah dia. Mengapa kau mengatakan saya baik? Sesungguhnya hanya ada satu yang baik, yaitu Bapa yang ada di surga. Itu yang pertama. Kedua, ketika umat Islam dikatakan bahwasanya memuliakan, kami mendengarkan apa yang disampaikan. Dia mengatakan, aku adalah Rasul, aku adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan. Kalau di Islam yang dikatakan utusan Tuhan, itu sudah pasti Rasul. Nah, jadi yang Rasul sebenarnya adalah Yesus, bukan Paulus. Rasul itu adalah utusan Tuhan yang datang kepada umat di mana dia diutus. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu sangat mulia di dalam Al-Quran. Karena Nabi Isa tidak pernah satupun ada kata hina kepada beliau, di mana Al-Quran sangat memuliakan. Dia adalah kalimatullah, dia adalah ruhullah, dia adalah hamba Allah. Ya, itu sangat mulia itu. Sementara di kitab saudara, coba Anda baca di Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk di sana? Yesus. Siapa yang disalib di sana? Yesus. Apakah itu mulia? Tidak. Yesus tidak mulia. Ketika dia terkutuk, berarti dia terkutuk. Yang namanya terkutuk berarti laknat. Yesus diajarkan seperti itu. Yang kedua, dia lahir di mana? Di kandang binatang. Kalau di Islam, dia lahir di bawah pohon yang rindang, pohon yang sejuk, udaranya segar tentunya, asri, harum. Kalau Yesus di Kristen lahirnya di kandang binatang. Kalau sudah di palungan, bisa Anda bayangkan seperti apa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus ini dikatakan di dalam Al-Quran sebagai anak manusia yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Di Kristen, Yesus ini disebut sebagai anak domba, anak binatang. Gitu. Jadi kemuliaan Yesus atau Yesua atau Iso atau Isa itu hanya ada di Islam. Di Kristen itu adalah penghinaan. Ketika Anda menganggap Yesus Tuhan, itu adalah penghinaan kepada Yesus. Makanya di Al-Quran dikatakan, qala Allahu Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa, wahai Iso, wahai Yesua, apakah kamu yang mengajarkan kepada orang untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Isa mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku ajarkan. Sesungguhnya aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, apakah Al-Quran salah dengan narasi itu? Tidak. Yesus memang tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disetarakan dengan Tuhannya, dengan Bapa yang mengutusnya. Tidak. Tidak sama sekali. Yesus malah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Di dalam Yohanes
Yohanes 8 nomor 42. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Artinya Yesus sama sekali tidak pernah mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi kok tiba-tiba dijadikan Tuhan? Kenapa bisa dijadikan Tuhan? Lihat. Di dalam Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu, yang telah mati itu, ya, dia kemudian dibangkitkan dari kematian untuk menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Ada mayat yang dibangkitkan dari kematian untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Siapa yang menghinakan? Sekarang kita lihat analogi sederhananya. Ketika Bapak Amin Ma'ruf hanya wakil presiden, kemudian dia lewat di depan kita, kita panggil dia dengan panggilan presiden. Assalamualaikum Pak Presiden. Apakah Pak Amin Ma'ruf itu senang? Karena gelar presiden adalah gelar tertinggi. Sudah pasti Pak Amin Ma'ruf itu tersinggung. Karena dia sejatinya bukan presiden. Dia hanya wakil presiden. Tetapi kemudian dipanggil dengan panggilan presiden. Begitulah Yesus. Dia hanya utusan. Tapi kok dipanggil sebagai Tuhan? Makanya Yesus itu merasa terhina. Apa buktinya? Di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lantas di data selanjutnya, bukankah kami telah mengusir setan, bernubuat, bermujizat atas namamu, wahai Tuhan Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang yang memanggil Yesus Tuhan itu dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan. Kemana perginya orang yang membuat kejahatan? Yesus menerangkan dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan itu dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusanmu, utusannya, utusan Bapa. Di mana Islam di situ? Apakah Islam salah dengan mengatakan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan Yesus itu betul-betul utusan Tuhan? Apakah Islam salah? Udah benar. Apa yang didapat oleh Islam? Hidup kekal. Bagaimana dengan Kristen? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu diajarkan oleh siapa? Gak ada yang ajarkan itu, kecuali gereja, kecuali Roma dan Yunani. Di dalam pengajaran Paulus di dalam Roma 10, 9 nomor, dan juga nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Sementara Yesus mengatakan Tuhan itu satu-satunya adalah Dia yang di surga, Bapa, dan aku hanya utusan. Jadi yang menghinakan adalah, mohon maaf, yang mengatakan Yesus terkutuk di atas tiang salib, dan yang memuliakan adalah dia yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam ketika terancam dibunuh oleh Bani Israel, Allah menyelamatkan dia naik ke langit, sebagaimana nubuatan di dalam Mazmur 91, Yesus diselamatkan oleh para malaikat. Demikian, silakan. Di sini sudah azan, saya pamit sejenak. Silakan para guru lanjutkan materinya. Terima kasih saudariku Maria telah bertanya. Silakan. Oke, saya nambahin sedikit ya Bu Maria. Kami orang Islam, ya kami orang Islam itu tidak sah iman seorang Islam kalau dia ini tidak mengakui Yesus utusan Tuhan. Bukan umat Islam kalau dia tidak mengakui keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Dia terlahir ajaib, dia mampu menghidupkan orang mati, dia bisa mengobati orang kusta, orang buta, dan orang bisu, juga orang tuli. Itu betul-betul harus kita imani. Umat Islam sangat meyakini itu. Tidak sah iman seorang Islam kalau dia tidak mencintai Yesus. Dia tidak mencintai Yesus ini adalah utusan Tuhan. Nah, sementara saya lihat kawan-kawan Kristen, ketika Yesus melakukan keajaiban ini dianggap itu adalah sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus sendiri ketika dia membangkitkan orang mati, melakukan keajaiban, dia bersaksi sebagai utusan. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43 ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menengadah ke atas. Lalu berkata, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku.
karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, maka semua orang supaya tahu, ya, karena banyak orang yang berkeliling di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 6 seperti yang disampaikan oleh guru saya tadi, Yesus bersaksi bahwa bahkan kesaksian Yohanes itu tidak penting. Karena ada kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu adalah bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bisa Anda cek di Yohanes 11 ayat 41 sampai 43, Yohanes 5 ayat 36, bisa dicek di situ. Nah, kemudian ternyata syarat masuk surga yang diajarkan oleh Yesus itu berbeda jauh dengan apa yang diyakini Kristen. Yesus mengajarkan syarat masuk surga itu di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan aku Yesus Kristus yang diutus. Jelas sekali. Yesus tidak pernah mengatakan percaya aku Tuhan, engkau mati disalib untuk menebus dosamu, kamu pasti masuk surga. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan kalau ibu lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20, ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Boro-boro Yesus mau mengaku sebagai Tuhan, dikatakan baik saja dia tidak berani, dia tidak mau lancang. Pujian-pujian yang datang kepadanya justru dikembalikan kepada Tuhan. Tidak ada yang baik, ya kecuali hanya Allah saja. Lalu kata Yesus kepada orang kaya itu, jika kamu ingin mendapatkan harta di surga, jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi. Jual hartamu, bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dengan sangat bersedih. Apa kata Yesus? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nah, dari paparan-paparan yang disampaikan oleh Yesus ini, tidak satu pun Yesus pernah menyebutkan bahwa dia disalib untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia itu mendapatkan keselamatan. Nah, silakan Bu ditanggapi biar tidak terlalu panjang, Bu. Silakan tanggapin kata. Nggak mau nanggapin. Nih, dialog aja lah, dialog kalau gitu Ustaz. Oke, silakan dialog. Ya Ustaz, silakan mulai. Kamu mau nanya nggak? Dialog. Kamu nanya tentang agama Islam. Boleh aku nanya ya Bunda? Bentar Bunda Rama. Iya mau nanya. Iya nanya aja, pasti dijawab sama mereka. Apa yang mau ditanya? Gak ada yang mau ditanya. Ya silakan Bunda Rama nanya apa? Oke, mohon maaf ya Mbak Maria ya, mohon maaf. Gini, aku mau nanya nih, suaranya kecil ya Bunda? Enggak. Suara kuatin nanti suaramu. Oke, gini, apa kira-kira yang melandasi Mbak Maria? Ini mohon maaf ya, hanya ingin tahu apa yang melandasi kenapa menuhankan Yesus itu loh. Seperti yang kita baca di Bible Mbak ya, yang tertulis di Bible tuh Yohanes 17:3 ya. Yesus di situ hanya utusan. Di tempat lain pun Yesus adalah nabi. Yesus adalah rasul, imam besar. Nah, bahkan Yesus adalah hamba, bisa para rasul. Yang ini aku tanyakan nih, dasar apa yang membuat Bunda ini
mau menjadikan Yesus Tuhan. Boleh, silakan. Kenapa, silakan. Maksudnya Tuhan Yesus kenapa bisa Yesus, kenapa kau Tuhankan Yesus? Karena memang dia Tuhanku. Maksudnya Yesus itu bukan Tuhan loh. Jadi bagi Kristen kan Yesus itu Tuhan, maka dia Tuhan. Iya, itu doktrin. Itu doktrin daripada Bapak Gereja. Ini terakhir kok diskusi sama aku. Orang ini ngomong. Baik ya, saya jawab. Menurut Kristen memang Yesus itu Tuhan menurut Kristen. Iya. Tapi menurut Yesus dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Ada di dalam Matius 7 ayat 21. Di situ Yesus menerangkan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku di surga. Orang-orang yang menuhankan Yesus ini protes kepada Yesus. Oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jadi orang-orang Kristen ini menyangka dengan cara menuhankan Yesus itu bisa masuk surga. Makanya Yesus ngomong, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa di surga. Nah, orang ini yang hanya diajarkan yang penting percaya Yesus Tuhan, dia protes kepada Yesus. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menurut ibu, siapa yang diusir oleh Yesus? Gak ngerti dia, gak ngerti. Terjawab. Jawab aja. Kasih Pak D, kasih yang dasar-dasar aja dulu. Iya, ini paling dasar ini. Paling dasar. Karena begini, Bu ya. Di dalam Amsal 3 ayat 5, di situ sangat jelas dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalau di situ ada Bible, silakan dicek. Ada Bible Mbak Esti? Nggak ada ya? Nggak bawa. Oh, sayang sekali. Ya, di situ dikatakan percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Saya bertanya kepada Yesus, Ibu, Anda menuhankan Yesus, adakah dasarnya yang pernah diajarkan Yesus? saya tetap mana ya? Memang itu Tuhan saya gitulah. Iya, saya tahu. Memang diutus. Diutus memang, dia kan diutus Bapa yang di surga kan gitu. Dia kan dia kan lahir dari perawan Bunda Maria. Karena itu kan anak suci, tanpa dinodai kan gitu. Makanya dia dilahirkan dari perawan suci kan gitu. Karena dia mau supaya dia diutus menjadi Tuhan gitulah. Dibikin namakan dia Yesus. Tuh. Jadi Yesus itu adalah menjadi Tuhan bagi Kristen gitu. Tuhan Yesus itu Tuhan yang Kristen gitu. Oke, Bu. Ya. Jadi gini, Bu ya. Saya ini hafal Bible, Bu. Ya, saya nggak perlu buka Bible ya. Saya ini hafal Bible, bukan hafal secara keseluruhan ya, tapi banyak hafalan saya soal Bible. Nah, saya tidak pernah menemukan Yesus itu diutus sebagai Tuhan. Tidak pernah. Karena Yesus ngomong begini di dalam Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jadi tidak ada Tuhan mengutus Tuhan. Nggak ada. Dalam Bible nggak ada. Bahkan Yesus ini disebut hamba. Anda lihat di dalam Matius 12 ayat 18. Yesus seorang hamba, Bu. Ya, kemudian Yesus terlahir suci. Dia tanpa adanya seorang ayah. Kami percaya. Kami umat Islam itu percaya.
Sangat percaya. Lah. Kan diutus Bapa yang di surga lah kan. Yusuf itu menjadi ayahnya. Dia- itulah menjadi ayahnya Tuhan Yesus ini kan gitu. Ya Tuhan Yesus ini adalah dia dilahirkan supaya dia dilahirkan dari perawan suci supaya dia lah menggantikan Bapa yang di surga menjadi Tuhan Yesus gitulah. Jadi Tuhan Yesus inilah yang disembah Kristen Iya. itu. Jadi gini Bu, di dalam tradisi orang Yahudi, Ya. orang itu sudah biasa disebut anak Tuhan. Itu anak Tuhan di situ bukan berarti Tuhan beranak sebagai kita memperanakkan anak-anak kita, bukan. Maksud di situ adalah kiasan. Ya, artinya orang yang soleh, orang yang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan, hamba Tuhan, maka mereka disebut anak Tuhan. Nah, anak Tuhan di dalam Bible ini, kalau kita timbang, itu beratnya bertonton. Kenapa? Karena saking banyaknya orang-orang disebut anak Tuhan. Efraim, anak Tuhan. Ya kan? Daud, anak Tuhan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 8 ayat 39, orang-orang Israel berkata, Bapak kami satu, yaitu Allah. Mereka juga anak-anak Tuhan. Bahkan nanti kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 6 ayat 3, ketika anak-anak Allah melihat anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, maka mereka mengambil anak-anak manusia itu menjadi istrinya. Nah, di situ banyak juga anak-anak Tuhan, Bu. Jadi anak Tuhan di sini bukan berarti dia adalah Tuhan, tapi dia adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, mengenai kelahiran suci, terlahir tanpa ayah, itu di dalam Yohanes 1 ayat 13 sangat jelas dikatakan orang-orang. Ini jamak ya Bu, orang-orang itu berarti orang banyak ya. Kalau orang satu orang ya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan karena daging, dan juga bukan karena keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Artinya Tuhan itu menciptakan manusia itu bisa dengan berbagai macam cara. Kalau Tuhan menghendaki tanpa adanya manusia sekalipun, Tuhan bisa menciptakan manusia. Siapa dia? Adam. Kalau Tuhan berkehendak, tulang bisa jadi manusia, Bu. Kalau Tuhan berkehendak, siapa dia? Hawa. Betul? Adam dan Kalau Tuhan berkehendak, wanita mandul bisa punya anak. iya. Sarah dan Elizabeth. Elizabeth. Anaknya Ishak dan Yohanes Pembaptis. Iya. Ya. Nah, kalau Tuhan berkehendak, wanita perawan tanpa hubungan laki-laki bisa punya anak. Tuhan berkehendak. Nah, ketika Tuhan membuat contoh-contoh penciptaan ini, itu bukan untuk dijadikan partner, bukan dijadikan saingan Tuhan, bukan dijadikan sekutu Tuhan, tapi dijadikan tanda kekuasaan Tuhan, tanda kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan itu maha segalanya, bahkan dia bisa menghadirkan manusia dengan berbagai macam cara. Tuhan juga mampu menciptakan manusia lengkap dengan ibu dan bapaknya. Bahkan di dalam kitab Anda, di dalam Ibrani 7 ayat 1, Melkisedek tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus masih punya ibu. Melkisedek tidak punya ibu. Ibrani 7 ayat 1. Jadi kalau Yesus ini dijadikan Tuhan karena kelahirannya yang unik, seharusnya Tuhan Anda banyak. Ada Adam, ada Hawa, ada Melkisedek. Semuanya itu terlahir ajaib semuanya. Keberadaannya ajaib. Tidak sewajarnya sebagaimana kita. Monggo. Tapi kan kalau Adam Hawa itu kan nggak bisa kita sebut Tuhan. Memang dia tidak diutus Bapa di surga jadi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu memang sudah diutus dia menjadi Tuhan. Nah, itulah dibilang Yesus itu Tuhan Kristen gitulah. Oh. Kok Ji? Ada lagi, Bu. Aduh, kejeda bentar.
Ada lagi Bu, bukan cuma Yesus Ya. yang diutus jadi Tuhan. Mau saya kasih tahu? Coba ya bisa. Ini saya nggak ada Bible di situ. Kalau ada Bible langsung Anda cek. Di dalam kitab Keluaran 7 ayat 1. Musa dijadikan Tuhan. Lihat, aku menjadikan kamu sebagai Tuhan bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Bukan cuma Yesus. Musa juga Tuhan di situ. Bahkan Paulus sendiri mengakui di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 5 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Allah ya, banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang darinya berasal dari segala sesuatu. Iya. Ya. Kan gini, kan udah dibilang, kan datang waktu Tuhan Yesus pergi ke bukit, ada 3 orang mereka. 1, 2 tidur di bukit itu. Tuhan Yesus saat itu kan mau berdoa, atau setelah berdoa tuh ya kan berbukit itu kan datangnya Musa mengatakan, kaulah anakku yang kupilih, dibilang. Nah, menjadi maksud dia itu kan dialah Tuhan Yesus gitulah, menjadi Tuhan gitu. Itu ya Pak, kalau si Musa itu kan si Musa yang mengatakan itu, kaulah anakku yang kupilih, katanya. Bentar. Tidak ada kata-kata seperti itu ketika Yesus ketemu Musa ya. Itu ada di dalam Matius 17 ya. Coba saya bukakan Matius 17. Itu ayat 1 sampai ayat 13 kalau nggak salah. Bentar. Matius 17. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara-saudaranya, dan bersama-sama dengan dia ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika orang itu disebut anak Tuhan, nah itu bukan berarti dia Tuhan. Bahkan di dalam kitab Anda itu banyak sekali orang-orang yang disebut anak Tuhan, Bu. Seperti contoh, seperti yang saya katakan tadi di dalam kitab Kejadian, nih ya, kitab Kejadian 6. Nah, bentar, Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa yang disukai mereka. Banyak anak-anak Tuhan, Bu. Bukan cuma Yesus. Nah, jadi maksud Tuhan berkata di dalam Matius itu tadi, Matius 17 itu tadi, itu artinya Tuhan sedang mengutus seorang hamba. Yesus itu hamba. Bisa Anda lihat di dalam Matius 12 ya. Ini tadi udah saya sebut, sekarang saya cek langsung. Ini sebenarnya enak kalau sama-sama ada Bible ya. Ada ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ketika Tuhan berkata dialah anakku yang sulung, kepadanya lah aku berkenan, itu artinya kedudukan Yesus di situ seorang hamba, bukan Tuhan. Nih, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Hamba dia, Bu, bukan Tuhan, Bu.
Monggo tanggapannya. Yang lain, Ustadz Alif dipersilahkan. Mau bincang-bincang Ya, biar saya iya, tidak lanjut, monopoli. Tak, Ya, ya. Kakakku ini nggak tahu Lanjut Bibel, dulu. nggak tahu Bibel lebih dalam. Dia tuh cuma taunya ya apa yang dikatakan bapak-bapak gereja. Lanjut Ustadz Alif. Ya, boleh ditanggapi dulu dari ibunya kan, atau mau bertanya boleh bagaimana pandangannya biar enak. Karena tadi pemahaman dari para guru kami sudah begitu sangat lengkap. Ada yang mau disampaikan dulu sama ibunya? Ya, ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada katanya. Oke, lanjut Ustadz Alif mau nanya, silakan. Ya, pertanyaan tadi juga sudah dilontarkan ya, beberapa poin mengenai masalah kenapa menuhankan Yesus gitu ya. Karena gini ya Bu ya, saya berbagi pandangan aja dan berbagi cerita bagaimana sebenarnya Yesus itu dari ucapannya sendiri juga memang dia diutus untuk domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Poinnya adalah aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu sudah sangat clear. Artinya dia itu berdakwah, dia itu berkeliling menyampaikan firman Tuhan hanya untuk kalangan Bani Israel. Nah, sementara Bu, yang kita pahami, kalangan Bani Israel itu sudah tahu Tuhan itu siapa. Karena sudah banyak nabi yang mengenalkan bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain selain Dia, tidak ada yang sama seperti Dia. Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Tuhan bisa bekerja sesuai dengan kehendaknya. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu banyak tertulis di kitab para nabi dan kitabnya Musa, kitab Torah Musa. Artinya apa? Kalangan Bani Israel sudah mengenal Tuhan yang benar itu siapa. Kalaulah Yesus datang dari kalangan Bani Israel, maka dia bukan Tuhan karena dia manusia. Di kitabnya Musa, di kitab bilangan sudah disampaikan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Ketika ada yang turun sebagai manusia, maka dia sudah berlawanan dengan konsep yang disampaikan oleh sebelumnya. Karena Tuhan sudah mengatakan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalangan Yahudi waktu itu tahu. Makanya ketika Yesus ngobrol dengan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Saduki, ketika dia ngobrol, ketika ditanya bahwa dengarlah wahai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Sepakat nggak dia itu dengan ahli-ahli Taurat? Sepakat. Karena mereka sama-sama sudah tahu prinsipnya Tuhan itu Esa. Sampai-sampai dia bilang, benar katamu guru, memang Tuhan itu Esa, tiada yang lain selain Dia. Itu yang dijelaskan di Markus 12. Apakah tanggapan Yesus ketika Yesus ngobrol dengan ahli Taurat, sehingga ketika sepakat dibilangnya kata Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Artinya tidak ada masalah dalam hal ketuhanan. Makanya Yesus itu mengajak kembali orang-orang Bani Israel itu kepada ajaran Tuhan, kepada bagaimana Tuhan itu mengajarkan tentang hukum-hukum. Makanya dia bilang, aku diutus bukan untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menghilangkan, melainkan untuk menggenapinya. Itu pernyataan Yesus sendiri di Matius 5:17. Kalaulah dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, artinya dia masih sejalan dengan Musa. Karena Musa adalah yang membawa hukum Taurat, dan para nabi juga yang mengajarkan. Dia tidak menghilangkan itu, dia hanya untuk menggenapi. Posisinya dia itu datang bukan sebagai Tuhan, memang sebagai anak manusia. Bahkan ketika masalah pengujian roh antara roh Allah dengan roh antikristus, di situ apa poinnya? Barang siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang datang dari Allah, dialah roh Allah, bukan roh antikris. Kalau gitu, kami semua umat Islam gak ada masalah. Karena apa? Karena percaya Yesus itu memang datang sebagai manusia, bukan Tuhan, karena memang dia manusia. Loh, kan dia berasal dari Allah. Karena poinnya adalah, maksudnya semua ajarannya itu bersumber dari Tuhan. Karena ketika semua sepakat percaya bahwa Yesus sebagai manusia datang dari Allah, yang lain pun sama disebut datangnya dari Allah. Nah, sebenarnya kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Yesus, itu sangat menarik, sangat paralel dengan konsep bagaimana mengajarkan. Jadi ketika kalangan Yahudi
sangat tidak menerima Yesus sebagai nabi, jangankan Tuhan, dinabikan aja mereka banyak menolak. Karena mereka menganggap Yesus itu dari hasil zina, seperti tadi sudah dijelaskan. Ketika umat Islam justru membela, wahai orang Yahudi, terimalah Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Jangan engkau tolak, dia itu terlahir dari keajaiban. Wa yukallimuna nasi fil mahdi wal kahla. Dia itu bisa berbicara dengan manusia waktu di dalam buayan. Saat itu ketika dituduh ibunya berzina, maka dia bisa berbicara kepada orang-orang. Lalu dia menjadi terkemuka di dunia dan di akhirat. Umat Islam mengajak kalangan Yahudi agar agar menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, karena mereka tidak menerima karena terlahir tanpa seorang ayah. Nah, buat kawan-kawan Kristen, Al-Quran juga berpesan pada prinsipnya adalah ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam beragama. Itu pesan di dalam Al-Quran, bahwa tertulis di surah An-Nisa 171. Itu udah jelas pesannya, Bu. Janganlah kamu berlebihan dalam beragama. Wala taqulu 'alallah ilal haq. Janganlah kamu berkata kepada Allah, kepada Tuhan, kecuali dengan yang sebenar-benarnya. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Tuhan. Jangan dituhankan. Itu pesan kami bagi yang menuhankan. Pesan kami bagi yang tidak menerima sebagai nabi, kami ayo terima dia sebagai nabi. Makanya dia itu adalah sebagai utusan Tuhan wa kalimatuh, dan kalimat darinya. Maksudnya apa? Perkataan Tuhan ketika Tuhan berkehendak untuk menciptakannya, jadilah engkau Yesus di dalam perut Maria, maka dia jadi. Ruh dari Allah, betul, dia itu ruh dari Allah. Di dalam Islam itu lebih lengkap sebenarnya posisinya. Disebut sebagai kalimatullah, disebut sebagai ruhullah, sebagai gelarnya. Namun bukan berarti dia itu Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu bisa menciptakan dengan mudahnya, jadilah engkau Yesus, maka dia jadi. Ruh ditiupkan darinya melalui perantaran Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Makanya Al-Quran berpesan, fa'aminu billah, berimanlah kepada satu Tuhan, wa rusulihi, dan kepada utusannya, bukan dituhankan. Wala taqulu salasah, janganlah kamu berkata Tuhan itu tiga. Itu pesan baik dari Al-Quran ya. Intahu khairul lakum, hentikanlah itu karena itu lebih baik buat kalian semua. Innawallahu ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang satu, sebagaimana yang diajarkan oleh karangan Bani Israel, di mana Nabi Musa alaihissalam beserta nabi-nabi yang lain. Clear sebenarnya. Islam mengajarkan mengembalikan kepada ajaran Musa, di mana beliau mengajarkan satu Tuhan. Begitu juga para nabi. Makanya Al-Quran berpesan, intahu, hentikanlah begitu, karena Anda telah berlebihan dalam beragama. Itu lebih baik bagimu, kan gitu ya. Tidak mungkin Tuhan memiliki anak gitu. Maha suci dari sifat-sifat manusia yang ada kelemahan. Ya, itu mungkin ya, saya penambahan penekanannya. Kalau masalah memuliakan di Islam tadi sudah begitu banyak ayatnya, Bu. Karena ketika kami menerima dia sebagai utusan Tuhan, kami tetap tidak meninggalkan Yesus. Karena juga bagian dari rukun iman, katakanlah, kami beriman kepada seluruh para utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada yang kami bedakan dari semua utusan Tuhan. Semua kami terima. Bahkan kitab-kitabnya wajib kami imani, karena itu bagian dari rukun keimanan seorang muslim. Ketika memposisikan dia sebagai manusia utusan Tuhan yang mulia, kami tidak meninggalkan dia. Kami tidak meninggalkan Yesus. Ya, mungkin dari saya itu dulu yang saya sampaikan. Makanya sebenarnya ada pertanyaan tergeletiknya adalah, apakah ada ruginya ketika memposisikan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan, sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus itu sendiri? Nah, itu sebenarnya yang tergelitik. Terima kasih. Udah, Bang Alip, gantian boleh. Boleh, saya kapan? Saya kapan? Bentar, Rex. Banggang gua suwe. Bu Maria mau bertanya, boleh Bu Maria? Enggak, ini kakakku bilang ini kayak khotbah. Makanya dialog aja deh. Iya. Ini dialog. Ini jadi kayak khotbah Iya, jadi iya, aja. Ya udah, aku nanya. Dialog aja, dialog. Bentar, Res. Boleh gak, Res? Nggak mau. Gantian dulu, Res. Gak mau. Suwe. Ya udahlah. Aku ya. Siapa nih? Saya korek dulu sampai saya nih. Aku sedikit ya.
Sesuai kores. Gini Bunda, aku baca di Lukas 10:21 ya Bunda. Nyimak ya Bunda ya. Iya. Di sini Lukas 10:21 tulis katanya begini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus yang kita baca ini, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Jadi dia itu bukan Tuhan, karena dia berkata Bapa lah yang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, kalau coba ditanggapi dulu, nanti kita dibilang lagi khotbah. Silakan. Gimana menurut Bunda? Nggak ditanggapin, dialog aja, kores aja, lanjut kores. Nah, dialog. Ya udah, gini kita ngobrol ini ya, ngobrol warung kopi ya, Kakak Maria. Kak Maria, aku pengen nanya, kenapa menuhankan Yesus? Kenapa menuhankan Yesus ini Kakak? Iya. Mana itu memang ada Yesus itu Tuhan Kristen gitu. Memang dia sudah diutus menjadi Tuhan. Nah, siapa tuh yang ngomong Yesus itu Tuhannya Kristen? Siapa tuh? Allah Bapa. Ah, di mana? Di mana tuh Allah Bapa ngomong kayak gitu? Kan kitab Injilnya 4 tuh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, di mana tuh Allah Bapa ngomong kayak gitu tuh? Nggak sanggup dia. Mind blowing. Nah itu Kakak Maria, maksud yang kami obrolkan di sini itu, kalau misalnya nggak ada yang ngomong begitu, ya jangan difitnah gitu. Kasihan, Yesus ini orang baik gitu. Tapi sebaik-baiknya itu ya jangan difitnah gitu. Kalau misalnya Yesus nggak pernah ngomong dia Tuhan, Allah Bapa nggak pernah ngomong dia Tuhan, Roh Kudus nggak pernah ngomong dia Tuhan, ya kenapa dia dilantik jadi Tuhan gitu loh Kak? Nggak kuat. Dia itu nggak, masih kelas jemaat, jadi nggak paham. Iya, makanya itu dulu gitu. Dikit Ji. Makanya itu Kak Maria. Jadi kalau kita menuhankan sesuatu, kita harus tahu perkataan Tuhannya itu dari sang Tuhannya atau dari kitanya, atau siapa gitu. Karena kalau bukan dari Tuhannya sendiri, itu namanya pelantikan. Kalau dari Tuhannya yang ngomong langsung, itu baru harus pembuktian. Nah kayak gitu. Udah. Sekarang nih. Berat banget memang. Sekarang kayak gini deh, yang paling gampang deh. Tujuannya Kak Maria hidup itu apa? Apa tujuannya Kak Maria hidup? Coba pengen tahu. Kungjin ngaco kores katanya. Terlalu dalam kali pertanyaan. Iya loh, kayak gini. Aku kasih contoh ya. Tujuan Perah Istar hidup. Lah iya dong Kak Maria, kita harus tahu gitu. Apakah nanti kita akan ada apa dalam kehidupan kita berikutnya tuh, apakah akan ada kebahagiaan yang seperti sekarang gitu. Contoh, Kak Maria punya anak, Kak Maria punya suami, Kak Maria punya adik kakak kandung, Kak Maria punya orang tua. Apakah ini akan tetap bersama di sorga sana? Gitu. Tidak. Tapi kali ya tujuan hidup itu nggak harus kuceritakan sama orang tujuan hidupku. Terlalu dalam, nggak mampu takku. Aduh, Kak Maria, ini simpel loh tujuan hidup itu. Tujuan hidup kami ya, apa kami tujuan hidupnya? Ya kami beribadah kepada Tuhan yang maha benar dan maha kuasa. Clear perkara. Apa nanti imbalannya? Nah, Tuhan yang maha benar dan maha kuasa ini sudah menjanjikannya di surah Ar-Ra'd ayat 23. Kelak engkau orang-orang beriman akan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang engkau sayangi dari orang tuamu, anak istrimu, dan juga keturunan-keturunanmu. Siapa lagi yang bisa menjanjikan hal yang seperti ini kalau bukan Tuhan yang maha benar dan maha kuasa? Itu.
Mind blowing. Ya udah silakan Ji. Kecepatan aku kayaknya. Oke, simpel-simpel aja deh kalau saya gini. Bu Maria, tahu Yesus itu Tuhan itu dari siapa? Aduh. Gimana sekarang, Nasi Noise? Itu tadi udah ditanyain, nggak ada jawaban. Iya, gimana sih? Kok ditanyakan lagi? Nggak dengerin pertanyaan koreksi. Nggak apa-apa, nggak simpel. Kalau saya kan noise nggak? Noise. Oke. Sama aja deh, biar nyambung wanita ke wanita aja deh. Biar nyambung, biasanya wanita sama wanita ini nyambung. Ini biar aku ngomong nih. Nanti meeting. Aduh. Nanti ini tidak aku ngomong, ini nanti pencet. Kalau aku suruh ngomong itu Atau pencet. saya gini, awali pertanyaan. Tapi kalau nggak aku suruh ngomong, gak usah pencet ya. Ini gini biar aku yang ngomong nih, bentar nih aku ngomong ya. Jadi Jangan kok jadi dikejar lah. keceda sih? Apa sih ini? Coba taruh di situ dong Sandi. Jadi gini kata, surga dan neraka itu kalau di dalam Islam itu kami yang agama Islam ini masuk surga itu dijamin. Itu dijamin oleh Allah dan dijamin oleh Nabi Muhammad. Itu ada bacaannya, tertulis, ada datanya, tertulis di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan di ajaran, ya udah pakai aja dengar. No, sedangkan di ajaran Kristen tidak ada. Kalian itu tidak dijamin masuk surga oleh Yesus. Makanya ini tujuan kami mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena tidak ada kalian dijaminkan Yesus di surga. Yesus itu utusan Nabi. Sama kayak Nabi Ibrahim, sama kayak Nabi Musa itu. Itulah Yesus itu. Nah, jadi tujuannya makanya kan saya suruh diskusi di sini supaya nih bisa dengar dari teman-teman di sini bahwa apa yang kukatakan itu aku tidak bohong dan datanya mereka bisa jelasin di bawah begitu. Itu tujuan aku. Makanya aku ajak diskusi ini biar kalian tahu bahwa Yesus yang kalian jadikan Tuhan itu tidak ada di dalam Bible. Yesus mengatakan dia Tuhan. Dia mengatakan dia utusan, dia Rasul. Dia lahir di dunia ini dijadikan utusan supaya kalian mengikuti jalannya. Begitu. Bukan menjadikan dia Tuhan. Dan di dalam Kristen tidak ada Yesus menjaminkan kalian masuk surga. Tapi di dalam Islam, di dalam Islam Allah menjaminkan orang Islam masuk surga. Dan Nabi Muhammad juga menjaminkan itu. Bahwa umatnya yang terdahulu dan umatnya akan datang dijamin masuk surga. Itu berat ya. Berat kan. Ini ngomong-ngomong gini, Bu Esti, gini, boleh nggak sih, maksudnya gini, kakaknya ini sebenarnya dari dulu sudah tahu belum kalau di ayat di Bible itu sebenarnya Yesus itu disebut hamba Tuhan? Itu sudah tahu belum pada prinsipnya? Nggak tahu. Nah itu permasalahan dasarnya, kalau nggak tahu repot. Tapi sebenarnya ini juga gitu, dari tujuan dialog ini Alif, dari Kak Marianya sendiri, kakaknya Ukti Esti ini berniat nggak untuk mencari kebenaran sebenarnya gitu? Ya kadang-kadang mungkin kebenaran bisa ditemui susah. dari bisa aja dapat dicari dari awal, tidak mencari, berawal dari sebuah obrolan, itu sah-sah aja. Nah makanya poinnya adalah, karena kan berapa kali nih kita diskusi dengan beberapa Kristen, ketika nanya misal, kamu tahu nggak sebenarnya di Yesus itu di kitabmu sendiri disebut hamba Tuhan? Oh nggak ada. Nah dia bilang, loh kok bisa bilang nggak ada, bukannya tertulis, mana ada dia itu Tuhan bukan hamba Tuhan. Nah begitu ditunjukkan ayatnya, oh ya ternyata dia itu disebut hamba Tuhan, kan gitu. Nah inilah khawatirnya, maksudnya hanya dapat pelajaran penyampaian, bukan buka Bible-nya, tapi selalu diinformasikan dia itu Tuhan gitu. Padahal banyak ayat berbunyi juga disebut sebagai hamba Tuhan gitu. Nah kalau sudah dikatakan hamba Tuhan, udah otomatis posisinya sangat berbeda jauh gitu dengan Tuhan. Itu. Gantian ini Bapak yang ngomong, Bapak udah nyampe. Jadi Bapak mau jelasin katanya. Kita dengarkan penjelasan. Ini baru acara. Makasih Kak Maria waktunya. Semoga sehat selalu dan hidayah Allah sampai kepada Anti.
Udah pemanasan. Iya, soalnya gitu, apa ya? Ina amal niat gitu. Kalau niatnya nggak ada, itu sih. Nanti dikasih gini soalnya Ustaz Alif. Pokoknya, udah kalau udah dikasih orang udah nggak niat, terus pokoknya udah. Kores. Oke, Yes. biar Bapak ngomong. Bapak mau Bapak mau jelasin nggak? Ngomong Bapak. Pak, jelasin ngomong. Mau jelas apa? Tergantung Ya, Yesus itu siapa? ya. Masalah Tuhan Yesus itu bukan Tuhan kami, tapi dia juru selamat yang utusan dari Allah Bapa. Nah ini udah mulai. Ini baru Unitarian. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kenalan dulu, jangan langsung Iya, gebrak gitu dong, nggak etis lah. Enggak itu satu Selamat gitu. siang, Bapak. Bapak aja Selamat opening sore, statement Pak. soalnya. Ya, Ya, salam kenal Pak, saya sahabatnya anak Bapak, Bu Hesti. Siang, malam, pagi, sore kita selalu bersama di dunia maya ini, ya, bersama Mbak Hesti. Nah, di sini kita tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud menggurui, kita hanya ingin sharing-sharing saja. Bentar, Mengenai- ada kesalahan. Bentar, Ustaz, bentar ada kesalahan. Bentar. Oh. Kesalahan apa? Anu. Hah? Akunnya dia satu lagi keluar. Oh, iya. Di report itu sama Tritung. Sabar, gue pengen ngomong. Aduh, tadi. Ini UTST kalau sempat sekalian cariin biblos cetaknya dulu. Kalau ada. Nggak di bawah sih biblosnya sih. Iyo. Gak apa-apa, nanti ntar bah, saya bukain. Oh nggak tahu si Kores itu bisa bukain itu. ngomong mana? Mana gambarnya Bapak Mbak Hesti? Biar kita lebih kenal lagi, karena kalau nggak lihat gambarnya tak kenal maka tak sayang. Kalau aku boleh izin saranin, Kores dikit aja kurangin volumenya. Iya, terlalu tinggi Bang Kores. Halo, wah Bapak masih sehat, masih sehat Pak ya? Masih ya. Woi, Umur udah umur berapa Bapak? 69. Oh 69, wah tapi masih sehat. Mantap. Ya. Iya Pak, ini kami sahabat-sahabatnya Mbak Hesti yang selalu siang malam menemani Mbak Hesti di dunia maya ini ya, di TikTok ini Pak ya. Jadi di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui atau sok tahu, tidak, tapi kita di sini ingin sharing mengenai kepercayaan. Selagi perbincangan kita ini tidak menghujat, tidak menjelekkan agama lain, itu diperbolehkan. Nah, kalau bisa mari kita diskusi dengan santun, saling menghormati. Begitu Pak ya? Oke, monggo tafadhol kawan-kawanku semua. Ya, diperkenalkan diri siapa Anda gitu kawan-kawan. Ya, ini kita harus bersikap lemah lembut kepada orang tua kita, ya. Orang tuanya Mbak Hesti adalah orang tua kita. Kita anggap sebagai orang tua kita. Ya, dijaga bahasanya dan harus lebih sopan santun. Itulah yang diajarkan Islam. Kita harus beradab terhadap orang yang lebih tua. Wajib hukumnya. Monggo Ustaz Alif, tafadhol. Masih kemute Ustaz Alif? Kamiot Bang Alif. Bang Entri silakan. Bang Alif kamiot. Ya silakan Ji, kalau mau ngomong Ji. Mumpung masih kosong Ji. Ya. Oke, saya ya. Ya, kedengaran suara saya? Baik. Oke, Pak mau bertanya Pak. Bisa ya. Menurut Bapak, Yesus itu siapa? Kalau sama kami orang Kristen juru selamat.
menurut Kristen juru selamat ya. Tuhan bukan, Pak? Bukan. Utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, ini Yesus dia. bukan Tuhan, Pak. Bukan. Sama kami bukan. Dan Yesus itu siapa, Pak? Tuh aku bilang, kami Kristen berbeda-beda. Protestan, GKPI, Metodis, Katolik beda-beda. Beda-beda. Kalau kami Metodis mirip sama orang Muslim. Aku Metodis. Oh, berarti Kristennya Metodis, Pak ya? Iya, Metodis. Anak lagi Katolik lebih mirip daripada Muslim. Oh, hampir mirip ya? Iya, iya. Orang itu pakai Kalau jilbab. Bapak, terus gimana, Pak? Itu susternya pakai jilbab. Kalau Katolik. Katolik pakai jilbab. Dulu pertama jilbab ini namanya Kristen, Katolik. Sama sekarang baju jauh, zaman jauh dia pakai jilbab. Berarti tuannya Bapak sekarang siapa, Pak? Dulu zaman jauh di Kristen itu pakai jilbab. ya dari sekarangnya juga suster. Suster kita. Katolik. Iya, Katolik. Masih bertahan. Weh, jadi kalian itu dulu. Kok jadi bapak anak yang ini? Jadi ini antara Bapak sama Kak Maria Kristennya berbeda, Pak ya? Beda gereja. Waduh. Beda. Pendapatnya sama gerejanya beda. Tiga istri. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Sekarang tuannya Bapak siapa? Pentakosta itu lagi empat. Itu udah kasih mati dulu bilang kasih mati itu. Sekarang, Pak. Kosta, Pak. Hari Iya. semari yang Itu aja Bapak itu diskusi ke situ aja. Kok pulang? Itu Bapak ke situ aja. Itu. Oke, Pak. Bapak. hari ketujuh. Udah Bapak jangan tanggapi. Udah Bapak ngomong ke situ aja, jangan ngomong sama dia. Ayo lanjut. Oke, Pak. Oke. Bapak, kalau bukan Yesus, Pak. Hah? Sekarang Tuhan Bapak siapa? Tuhan kami. Oh, di atas Tuhan Yesus di Bata Jehovah namanya. Oh, Yehova, Pak ya. Waduh. Itu bahasa Batak, maksudnya Allah Bapak. Itu bahasa Batak di Bata Jehovah. Bahasa Indonesianya Allah Bapak. Iya. Ya, paham. Udah hampir lagi nih Kores nih. Jadi gini, Pak ya. Iya. Kalau Yesus kan dulu udah hampir mendekati, Pak. Tapi kok Bapak menolak Nabi Muhammad itu sebagai nabi, Pak? Bapak menolak Nabi Muhammad sebagai nabi apa atau tidak, Pak? Tidak. Saya tidak menolak Nabi Muhammad sebagai nabi. Alhamdulillah. Oh. Nah lo, kapo lo Ji. Mau ngomong apa lo Ji sekarang Ji? Ayo lo Ji. Bentar lagi gitu. Ya udah langsung aja. Ya udah. Kok Bapak nggak itu, Pak, nggak login, Pak? Sehari, Pak. Jangan bahas login, nggak ngerti Bapak bahas login. Pertanyaannya kok Bahasa kayak Indonesia gitu, sehari-hari, Ji. jangan login. Jangan ke situ dulu lah Ji. Login bahasa. Jangan ke situ Iya. dulu. Nggak etis seperti itu, nggak bagus. Jadi Siap, gini ya. Pak, Bapak tahu tidak bahwa Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel saja? Ya memang iya. Diutus orang bahasa Israel. Terus piye aku gini gini? Bilangin langsung aja. Ada. Nah, kalau Bapak udah tahu kalau Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel, kok Bapak ikut Yesus? Nah, namanya dulu orang tuaku ikut orang itu, jadi terikut juga. Jadi Karena kan orang- Yesus, karena- Yesus sendiri gini Pak ya. Dia berkata di dalam Matius, bentar saya open cam aja biar enak lah. Aku nyuruh open cam tapi aku sendiri nggak open cam kan nggak enak jadinya. Bentar. Salam kenal Pak. Ya lah. Jadi gini Pak, di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, domba yang hilang ini bukan kepada seluruh bangsa, Pak. Karena kita tahu bahwa di zamannya Yesus, bangsa Israel itu sudah terpecah. Sudah tidak tinggal di Israel lagi. Banyak yang sudah ke seluruh dunia. Sejak kapan? Sejak zamannya
sejak Israel dihancurkan oleh Raja Asyur, Raja Nebukadnezar. Ya, sehingga Israel itu terpecah menjadi dua, ya, Israel Selatan dan Israel Utara. Itulah yang disebut zaman diaspora. Ya, zaman itu bangsa Israel itu diajab oleh Tuhan. Ya, dengan apa? Dihancurkannya bangsa Israel melalui tangan Raja Asyur. Itu nanti kalau Bapak lihat di dalam Yesaya 7 ayat 20, pada suatu hari dengan pisau cukur yang dipinjamnya dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas rambut dan bulu paha. Bahkan pisau cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Itulah gambaran murkanya Tuhan menghancurkan bangsa Israel. Jadi ketika Yesus datang ke dunia itu untuk mengembalikan orang-orang Israel ini kepada ajaran yang benar. Karena pada saat Yesus datang itu, bangsa Israel itu bangsa yang munafik, bangsa yang fasik, bangsa yang hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak mau menjalankan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ya, dibaca di situ. Dia berpesan, pergilah kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang diajarkan, tetapi jangan ikuti yang mereka perbuat. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak menjalankan. Jadi Yesus ini khusus hanya untuk bangsa Israel saja. Yesus diutus hanya kisaran Palestina, tidak sampai kisaran Medan, Pak. Tahu kisaran Medan, Pak, ya? Ada kan kisaran di Medan? Ada. Nah, nggak nyampe kisaran Medan, Pak. Hanya kisaran Palestina saja, Pak. Oh, Ya. Nah, sekarang ada utusan yang untuk seluruh bangsa. Siapa dia? Nabi Muhammad. Itulah nabinya Mbak Hesti, nabi kita semua. Sehingga di dalam Al-Quran itu kita tidak menemukan kata-kata yang sifatnya kesukuan. Perintah yang ada di Al-Quran, seruan yang ada di Al-Quran itu sifatnya ke seluruh bangsa. Ya ayuhan nas, tidak ada hai seluruh manusia, tidak ada hai bangsa Arab, nggak ada seperti itu, Pak. Hai seluruh manusia. Tapi kalau Yesus, hai Bani Israel, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Ya, silakan Pak komentarnya, Pak. Kepanjangan Pak Sugi, kepanjangan. Sabar, Bapak cerdas nih. bukan kepanjangan. Jadi, Apa kalau Nabi Muhammad itu Tuhan seluruh bangsa dunia bagi yang percaya sama dia. Kalau nggak percaya, bukan Pak, kan bukan juga. Tuhan, Pak. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa, sebagaimana juga Yesus yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira. Begitu, Pak. Seluruh Umat manusia. Ya. Silakan tanggapannya. tanggapannya. Gimana, Mas? Memang ya juga, betul juga. Jadi Nabi Muhammad itu hanya sama juga sama Yesus untuk apa? Juru selamat. Untuk Lagi Pak Hajar. itu susah. Iya, cuma bedanya kalau Yesus itu nabi lokal, ya hanya khusus untuk bangsa Israel saja. Nah, Nabi Muhammad itu untuk seluruh bangsa. Bahkan kalau kita lihat, Pak, ya, Anda lihat di dalam, Bapak lihat, kok Anda? Bapak lihat di dalam Matius 15 ayat 26, dibaca dari ayat 22, ketika ada perempuan Kanaan, ya, minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Ya, apa jawab Yesus? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Kemudian perempuan itu berkata sambil sujud kepada Yesus, "Oh Yesus, oh Tuhan anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita." Apa jawab Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, di sini roti di sini tidak bisa kita pahami sebagai roti makanan, bukan.
Yang dimaksud bukan roti itu, tapi ajaran. Pengajaran Yesus itu hanya untuk anak-anak. Anak-anak di sini adalah bangsa Israel. Anjing bagi orang Israel adalah orang di luar suku Israel. Jadi Yesus sendiri tidak mau memberikan ajarannya kepada orang di luar Israel. Makanya tadi dia mengatakan tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Atau kalau boleh saya ganti kata-katanya, tidak layak ajaranku ya yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada orang di luar Israel. Itu nyata, Pak. Bahkan nanti kalau Bapak lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 ayat 7, ketika mereka melintasi tanah Pergia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka untuk menyebarkan Injil ke Asia. Indonesia termasuk Asia enggak? Ya, termasuk. Ya. Nah, di situ jelas Termasuk. Roh Kudus mencegah mereka mengabarkan Injil ke Asia. Baik Yesus maupun Roh Kudus tidak menghendaki Injil disebarkan ke seluruh bangsa, tetapi hanya untuk bangsa Israel saja. Demikian. Monggo ditanggapi. Guruku Aki Juma sudah datang. Yang mana mau ditanggapi ya? Lagi jeda, siapin mic gitu apa? Aki Juma, monggo Lagi siapin. Perkenalkan dengan Ya, Gurunda lagi nyiapin sound system. ya monggo Ustaz Talib, Masya Allah. Apa yang mau tanggapi? Sama ya. ya. Kok bakal Sama-sama yang tadi dibilangnya itu. Pas pula kok Mungkin bakal- kita, Kalau biasa sih Bang Alip biar enak kayak tadi. Ntar lagi nih. ya. Mungkin kita ini ya Pak ya, lagi sama-sama benar-benar mengenal Tuhan Sang Pencipta dan mengenal utusannya. Karena itu kan bagian dari konsep keselamatan kan gitu. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya Pak, ketika bahwa benar ada utusan terakhir. Utusan terakhir kan ketika saya membaca ya di kitabnya yang Bapak pakai itu, bahwa salah satunya misal tentang nubuatan siapa itu roh kebenaran gitu kan, roh yang dipercaya, maksudnya yang diminta oleh Yesus kan gitu. Bahwa roh kebenaran itu kan ada bunyinya, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini adalah suatu ucapan Yesus bagaimana tentang akan ada roh kebenaran yang diminta oleh Yesus kepada Bapa. Nah, siapakah yang menggenapi ini gitu? Artinya di sini karena poinnya adalah pertama, dia berkata tidak dari dirinya sendiri, kan gitu ya. Berkata tidak dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang didengarnya atau yang diperintahkan kepadanya. Nah, saya teringat Pak, kalau Bapak sudah mengenal salah satu nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, Pak. Dalam salah satu surah beliau diperintahkan untuk mengucap bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad itu tidaklah aku berkata dari keinginanku sendiri, melainkan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadaku. Kan gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW ini adalah mengucapkan, dia menyampaikan ajaran Tuhan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya gitu. Nah, ini sebenarnya di Yohanes 16:13 lalu menjadi tanda tanya di kitab Bapak. Siapakah yang dinubuatkan oleh Yesus itu? Karena dia akan memuliakan Yesus. Dia akan mengabarkan hal-hal yang akan datang. Siapa yang menggenapi di sini gitu. Nah, menariknya adalah tentu yang dikabarkan sesuai dengan yang dinubuatkan ini perkara yang besar, perkara yang akan datang,
bagaimana tentang hukum-hukum Tuhan, pengabaran peristiwa terjadinya kiamat, akan terjadinya akhir zaman, bagaimana manusia akan dibangkitkan. Nah, itu dikabarkan oleh nabi terakhir. Karena nabi terakhir begitu banyak mengabarkan tentang peristiwa kiamat. Tidak sebanyak kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya masih terfokus tentang masalah pengajaran. Hanya sedikit peristiwa tentang bagaimana hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang besar. Nah, sementara Al-Quranul Karim banyak mengabarkan tentang peristiwa yang akan datang. Manusia akan mati, akan dibangkitkan, terjadinya hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan, kemana dia akan berpulang, bagaimana dia kondisinya nanti. Itu Al-Quran banyak yang mengabarkan gitu, Pak. Nah, di sini ada yang menarik, seolah-olah ada yang bersambung gitu. Bahkan di salah satu hadisnya bahwa kata Yesus di situ, dia akan memuliakan aku. Nah, di sini Rasulullah SAW, seperti tadi juga sudah disebutkan, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan beliau, sangat memuliakan Yesus. Bahkan dia pernah mengucap bahwa aku bersaksi Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nah, itu kalimatnya, utusan Tuhan, hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Menarik di sini, Pak, sebenarnya seperti puzzle yang saling melengkapi gitu. Ya, silakan Opung, tanggapannya Opung. Aku kalau open cam nge-lag soalnya nggak bisa ya. Iya, nggak apa-apa. Oh, Bang Juma malah putus. Silakan Nggak usah, Opung. Bang Alip. Tanggapannya Opung. Tanggapannya apa lah? Aku apa bertanggapi semua memang Betul ya Pak ya. Di ujung ininya, di ujung penjelasan pertanyaan harusnya. Iya, itu coba kalau jangan ngomongnya Kalau panjang-panjang enggak Bapak dulu. bertanya deh kepada kami. Bertanya soal Islam, boleh. Apa yang ditanyakan sama ya. Islam itu kan sama juga. Oh, Sama Kristen apa beda? iya. Dia Ya udah, sekarang Nabi pertanyaannya Muhammad itu gini aja deh. Bapak ada keinginan enggak untuk mempercayai Islam? ada juga. Karena aku dari mulai anak-anak tetanggaku Islam semua. Baca alif aku dulu bisa. Tetanggaku di Sibolga, kampung Gabil Sibolga, kampungku. Tetanggaku Aku- semuanya Muslim. Aku boleh nanya nggak? Ya. Boleh Bang. Itu Nah, sedikit Pak Munir, Ya, sedikit. Aku tadi dari pemaparan tadi mungkin gini akhirnya. Bapak tahukah menurut Bapak siapa yang menggenapi ucapan Yesus itu? Nah, Itu itu aku poinnya. nggak tahu. Kalau memang sifatnya jadi pertanyaan. Kalau itu aku nggak tahu tuh siapa menggenapinya. nggak tahu, jelasin aja Pak Alip. Nah, itu Ya. menariknya di situ. Jelaskan aja Pak Alip, mungkin Pak Alip. Ya, Ustaz Sugi bolehlah. Karena gini, ketika tadi kita bahas, artinya ada sebuah informasi yang bersambung. Bahkan kan dalam sebuah nabi kami berkata, para nabi itu seperti sedang menyusun bangunan yang menuju kepada kesempurnaan. Nah, mereka itu saling menyusun di situ. Batu disusun semua, sehingga sampai terakhir nabi penutup adalah ada satu lubang yang belum ditutup, maka akan ditutup oleh nabi terakhir. Makanya di ayat lain kan di kitab Bapak juga bahwa Yesus itu adalah salah satu batu yang dibuang gitu. Nah, sebenarnya adalah bagaimana dari nabi pertama sampai nabi terakhir seperti sedang membangun sebuah puzzle bangunan atau piramid yang tersusun rapi sehingga ditutup oleh nabi terakhir, maka sempurnalah ditutup oleh batu terakhir itu. Jadi bangunan itu sudah sempurna gitu. Nah, ketika Yesus tadi dia menubuatkan ada roh kebenaran yang akan datang mengabarkan sesuatu, sekiranya dari Bapak sendiri belum ada jawaban siapakah dia, maka bolehlah kita sekiranya membahas, mencari tahu siapa dia ini gitu loh. Nah, ya, aku nggak Karena tahu. kita sama-sama mencari jawabannya. Nggak tahu, nah. Kalau menurut saya TikTokan Ya. aja deh, TikTokan Ya. aja. Jadi ini, kalau kasih narasi panjang-panjang bingung gitu. Oke, saya tanya deh sama Bapak. Menurut Bapak ketika anak Bapak ini mau alap, ya masuk Islam, Mbak Hesti ini, apakah menurut Bapak dia meninggalkan Yesus? Iya, meninggalkan Yesus, pindah dia sama agama jadi apa Muslim.
Oh, jadi menurut Bapak ketika Mbak Hesti ini memilih Islam, dia meninggalkan Yesus. Iyalah. Oh, nah, di sini anu Pak. Iya, di sini Bapak salah paham. Sebenarnya ketika Mbak Hesti itu jadi mu'alaf, dia tidak sedang meninggalkan Yesus. Justru dia sangat mencintai Yesus. Karena bagi kami umat Islam, Pak, tidak sah iman umat Islam kalau dia tidak mencintai Yesus. Kalau dia tidak menghormati Yesus. Tolong di Bang Ali Musa, di mute dulu Bang Ali Musa. Tes. Oke, aman ya. Nah, di sini ada kesalahsangkaan bahwa orang mu'alaf itu meninggalkan Yesus. Tidak. Justru ketika dia mu'alaf itu sangat amat mencintai Yesus. Kalau nggak percaya, Bapak coba tanya sama Mbak Hesti sendiri. Coba ditanyakan Pak ke Mbak Hesti, ke Boru Hesti. Coba ditanyakan, apa kamu meninggalkan Yesus setelah jadi Islam? Coba ditanyakan. Kau meninggalkan Kristen. Ya, kalau Kristen ya ditinggalkan, tapi menjadi Islam. Itu. Mbak Hesti, Kalau apa di meninggalkan Islam Yesus? Ya, tidak meninggalkan Yesus. Justru kami mengimani, Islam ini mengimani Yesus, tapi sebagai utusan, bukan Tuhan. Tuh. Iya. Iya. Yesus itu bukan Tuhan. Iya, Yesus bukan Tuhan. Samanya kita. Opung. Menjadi Tuhan. Opung. Suruh-suruh ya dia. Dia utusan. Opung. Opung. Samanya kita. Samanya kita mengaku Yesus itu hanya utusan. Iya. Samanya kita. Bukan Tuhannya itu Yesus itu. Dia itu utusan Yehova. Utusan dia. Iya. Opung, aku nanya Opung. Sendiri nantinya. Apa? Aku nanya ini, Yesus kan utusan, tapi disembah nggak? Itu. Memang ya disembah, ada sebagian disembah, ada sebagian enggak. Kalau Opung sendiri gimana? Nyembah Yesus? Enggak. Karena dia utusan. Itu Protestan. Kamu Katolik sama Katolik enggak? Kan kata Paulus Yesus Tuhan, berarti nggak percaya kepada Paulus? Alah, Bang Munir, saya turunkan dong kayak gitu. Jangan lari ke situ. Yang ini aja berat loh. Izin sedikit saja. Saya itu diturunkan. Sedikit saja. Saya izin sedikit saja. Saya itu turunkan saya. Boleh? Silakan. Paulus bukan Tuhan, rajanya itu. Tunggu. Kami, Raja Paulus bukan Tuhan. Biar usai dulu beliau dulu. Beliau tengah dialog sama anaknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kakakku, diskusi sama kakakku karena mereka dua beda pemahaman. Beda denom. Ini menarik ini. Yesus utusan, tegas nih tadi ya. Paulus raja, wow keren. Raja Paulus. Bukan Hebat. Tuhan. Oke, sedikit ya. Panggil dulu Bang Ali Musa. Opung. Kalau Katolik kan nggak pakai Indo, kalau di Protestan kan nggak pakai. Lagi diskusi dulu dia. Iya. Protestan kan Bukan Yesus. Disembah. Malah bantah sendiri sama anaknya. Disembah. Nah, makanya bilang Bunda Maria. Opung selamat sore. Selamat sore. Opung sehat. Sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat, senantiasa baik ya, senantiasa diberikan kemudahan. Oh ya Opung, sedikit saya ingin berikan bukan menasihati sih, tapi kesaksian lah ya. Kalau di dalam Kristen itu kesaksian. Begini Opung, mengapa kita seperti baru Sinaga ini, Mbak Esti ini pergi meninggalkan kekristenan menjadi seorang Muslim, itu tidaklah mengurangi rasa cinta, rasa sayang kita kepada para nabi, termasuk Yesus alaihissalam. Yesus bukanlah Tuhan, karena memang
Yesus tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan dan tidak pernah meminta untuk disembah. Nah, dan keuntungan menjadi seorang Muslim, ya, ini keuntungan. Ya. Jikalaulah umat Kristen menjadikan Yesus itu tokoh utama dan menjadikan dia sesembahan dan masuk surga dan benar, lalu umat Islam pun akan ikut masuk surga. Oleh karena apa? Orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan, mengimani sebagai utusan, demikian pun kami. Umat Islam juga mengimani Yesus sebagai utusan ataupun nabi, karena memang sesuai perkataan Yesus itu sendiri yang dimana beliau berkata, aku diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, inilah hidup yang kekal itu, bahasanya mereka mengenal Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, tidak dua, tidak tiga. Ya, terus kalaupun Islam yang benar dan Islam yang benar mengimani baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir dan masuk surga, ya, dan masuk surga, maka orang Kristen tidak akan pernah ikut masuk surga. Sebab apa? Sebab opung tidak mengimani dari apa yang kami imani. Kami mengimani Nabi Muhammad, opung tidak mengimani. Ya, itu sebaliknya. Jadi ada dua keuntungan di dalam Islam itu. Kalau opung masuk surga, maka Uti Hesti pun akan ikut masuk surga. Oleh karena apa? Uti Hesti mengimani dari apa yang opung imani. Namun apabila Uti Hesti masuk surga, maka opung pun tidak akan masuk surga. Oleh karena apa? Opung tidak mengimani dari apa yang Uti Hesti imani. Nah, dan yang menyakitkan lagi ini opung, apabila mana suatu hari nanti opung masuk ke dalam neraka, ini mohon maaf, lalu melihat Uti Hesti, buah hati opung, putri opung, masuk ke dalam surga, lalu opung di dalam neraka, di sana nanti opung akan mengenali Uti Hesti sebagai anaknya, namun Uti Hesti tidak mengenali opung sebagai ayahnya. Itu yang sangat menyakitkan. Sehingga opung akan berteriak, meminta tolong, meminta syafaat, meminta pembelaan dari buah hatinya, dari putrinya, yakni Uti Hesti. Namun Uti Hesti ditanya oleh Allah, siapa dia wahai hambaku Hesti? Tidak tahu ya Allah dia siapa. Padahal opung adalah orang tuanya sendiri. Apakah opung akan tega seandainya pun kelak nanti opung masuk surga tapi Uti Hesti masuk neraka? Apakah opung juga akan tega melihat melihat buah hatinya, melihat putrinya, melihat saudaranya, melihat sanak familinya ada di dalam neraka? Nauzubillah min dzalik, kita tidak mampu menolongnya. Itu akan sangat menyedihkan, akan sangat menyakiti hati kita selaku orang tua. Dan demikian pun kita sebagai seorang anak akan menjadi sebuah kepayahan dalam hati, nyeri dan ngilu di dalam hati kita, ba'da tusuk duri sembilu, oleh karena kita melihat orang tua kita yang kita sayangi selama hidup di dunia, mereka masuk ke dalam neraka. Jangan panjang-panjang, jangan panjang-pesusan ininya. Nanti disuruh tanggapin, nggak bisa ditanggapin. Coba jangan panjang-panjang. Saya tidak mau minta ditanggapi. Saya hanya menguraikan dari apa yang saya ketahui saja. Saya ingin Uti Hesti berserta ayah tercinta, ayahanda tercinta, ya, masuk ke dalam jannah Allah, masuk ke dalam surga bersama-sama, menjadi seorang muslim yang dimana muslim itu ada kepastian. Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjamin surga bagi umatnya, kecuali bagi siapa yang dia tidak mau masuk ke dalamnya. Tidak seperti Yesus yang konon katanya hari ini dia di surga, namun ternyata menurut Alkitab dia tidak di surga, dia hanya ada di langit, belum ke surga. Oleh karena apa?
Nabi Jesus alaihissalam itu bukanlah Allah, bukanlah Tuhan. Dia tidak mempunyai hak untuk disembah, karena sesungguhnya Jesus sendiri pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Dan ketika itu ada seorang ibu, menurut Alkitab, ada seorang ibu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Namun Yesus menjawab dengan jujur dan polos. Beliau berkata, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang Allah sudah menghendakinya, menyediakannya. Ya, jadi ketika Opung nanti meminta pada Yesus, wahai Yesus Tuhanku, berikanlah anakku duduk, si Hesti duduk di sebelah kananmu, wahai Yesus Tuhanku. Namun Yesus malah berkata, wahai Tuan Tuan Opung, saya mohon maaf, saya tidak mampu memberikannya. Itu hanya Allah saja yang dapat memberikannya. Oleh sebab apa? Aku bukan Tuhan. Saya rasa demikian saja. Semoga ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri, yang dimana menjadi seorang Muslim itu ada dua keuntungan. Namun berbeda ketika kita menjadi Kristen, kita tidak mempunyai keuntungan apa-apa jikalau agama Islam itu yang benar. Saya rasa demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi hibrah bagi kita semua dan menjadi ikhtibar bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, Akhi Suma, Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Suki, taala wabarakatuh. Akhi Slayer, dan Akhi Uhti yang lain, Akhi Alid. Terima kasih Uhti Hesti. Semoga Allah senantiasa merahmati Akhi Uhti semua, dan apa yang Akhi Uhti usahakan menjadi sebuah amal saleh yang kelak akan Allah imbalkan jannah ke dalamnya berserta seluruh keluarga semua. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Juma sudah ada. Tolong Bang Juma ada standby, silakan Bang Juma. Islam mana bisa diikuti? Harus lima kali satu hari sholat sembahyang. Capek. Kalau sama Islam jam 4 pagi udah pergi dia ke masjid. Baru tidur lagi. Nah udah, hati-hati, aku nanya lagi ya sambil nunggu Gurunda ya. Silakan. Pung, manggilnya apa? Ayah Hesti. Opung aja Opung. Terserah. Oh, Opung. Opung yang kukasihi. Apa yang Opung ada niatan nemenin Ukti Hesti nggak? niat kemana? Nemaninya? Iya, jadi nemenin dalam iman yang sama, dalam agama Islam. Ada niatan ke sana nggak? Sempat kepikiran nggak? Oh, aku nggak mungkin lah, udah tua, udah habis udah habis apa? Nggak dari dia udah kali kadaluarsa. Kadaluarsa. Enggak loh, Opung. Sebenarnya kalau misalnya umur itu, Opung, mau tua mau muda, kapanpun, selama masih ada nafas di hidung, itu masih ada kesempatan untuk memeluk Islam. Memang iya betul. Tapi kalau aku lihat ya Islam Muslim, apalagi tetanggaku banyak Muslim, jam 4 pagi udah pergi ke masjid. Tapi subuh udah pindah ke masjid. Nah, aku nggak, gimana? Kalau aku masih muda bisa aku ikuti dia. Aku udah tua gini nggak mungkin lagi bisa aku ikuti dia itu. Harus 5 kali satu Ya hari. Allah. Ya di muka rumah kan. Oh, jadi di dekat rumahku itu ada masjid besar lagi. Jam 4 pagi subuh udah pergi dia, rame-rame orang itu, diajak kawannya, diajak dia. Ustaz, ayo. Ya. Memang sungguh bagus, enaklah jadi Muslim. Itulah saling agak mengajak orang itu. Ya Ustaz duluan Ustaz, bentar aku baru bangun tidur ya Ustaz. Opung. gara-gara itu udah tua. Opung. Aku masih baru apa? Saya pernah memualafkan seorang orang Batak marga Gultom. Dia dari Tarutung. Ya, beliau ya seusia Opung ini. Ya, saya seusia Opung ini kami sunati juga dia. Masya Allah, setelah dia masuk Islam itu rajin dia.
Yang tadinya penyakitan akhirnya dia sehat. Karena pagi subuh jalan ke masjid itu saat itu udaranya itu sangat bagus. Sehingga sangat bagus untuk kesehatan bersih, begitu, Opung. ya. Ya bersih udara tempat pagi subuh. Iya, betul itu. Karena di situ Setiap pagi aku tengok loh. nah, dari itu Opung namanya ingin mu'alaf itu tidak mengenal usia. Opung udah tua nggak masalah. Islam itu tidak terlalu membebankan kepada umatnya ya. Dia itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, di Islam seperti itu, Opung. Allah itu tidak memberi beban yang tidak sesuai dengan kemampuan umatnya, begitu, Opung. Yang tidak mungkin tidak bisa kita pikul ya. Tapi tapi kalau Opung itu sudah merasakan keindahan Islam, betapa nikmatnya iman di dalam Islam, ya. Seandainya Opung tahu betapa indahnya Islam, ya, Opung itu walaupun merangkak itu akan mendatangi untuk sholat subuh, Opung. Itu saking indahnya Islam. Bahkan kalau tidak datang itu ada rasa yang sangat menyesal, Opung. Nah, itu di Islam seperti itu, Opung. Ya, jadi kalau dilihat dari luar memang Islam ini kok repot banget sih. Harus sholat 5 waktu, harus subuh. Tapi bagi kita orang-orang Islam itu, ketika kita tidak sholat, justru di hati kita itu ada rasa resah, gelisah, tidak ada damai di dalam hati. Ya, karena gini, saya ibaratkan gini, ketika Opung masih muda gitu kan, mencintai seorang gadis. Itu ketika Opung ketemu itu ada rasa bahagia tidak, Opung? Ya ada. Iya, seperti itu. Gambarannya seperti itu, Opung. Kita itu ketika sholat itu sedang menjumpai Tuhan kita. Kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan kita. Ya, karena kita itu sangat mencintai Allah, bahkan melebihi dari nyawa kita sendiri. Sehingga ketika kita itu tidak sholat, itu ada sesuatu yang hilang. Ya, makanya tadi saya ibaratkan ketika kita masih muda, kita mencintai seorang gadis, jangankan berjumpa, namanya disebut saja berbunga-bunga hati kita. Ayo, apa ngaku, ayo ngaku, bener nggak nih? Iya. Benar. Ketika orang yang kita cintai, namanya disebut, hati kita berbunga-bunga, Bung. Begitulah umat Islam. Wow, nekat, Bung. Oh iya. Itu cinta kita kepada manusia. Bagaimana pula dengan cinta kita kepada Allah? Ketika namanya Allah disebut, hati kita berbunga-bunga, ya kan, ada damai dalam hati. Ketika dalam waktu singkat, misalnya beberapa jam saja tidak menghadap kepada Allah, itu ada rasa yang sangat tidak enak di dalam hati. Seperti itu yang kami rasakan, Opung. Wajar Opung belum di Islam, jadi belum merasakan itu semua. Supaya Opung bisa merasakan itu semua, mari kita bersama-sama. Sedikit Bang Sugi. Ya. Aku dulu, aku dulu. Ngobrol sama Opung ini. Silakan. Aku dulu ah. Coba diajak ngobrol aja, nggak usah terlalu seperti khotbah. Opung bingung kalau ke arah sana, kita ajak ngobrol yang bisa masuk ke perbincangan betul. Ya, aku dikit lagi ya. Aku mau diagnosa dulu. Mantap. Silakan. Nah, Opung, selain sholat subuh, apalagi yang memberatkan Opung untuk memeluk Islam? Selain sholat subuh. Yang kemarin bilangnya 5 kali 1 hari itu aku tak sanggup rasa. Udah tua waktu kalau dulu waktu masih usia 50 tahun, 45 tahun bisa. Aku penyakitku ada asam lambung. Kalau enggak itu aku mau juga. Masya Allah. Ya. Oh. Aku kena asam lambung. Ya itu, Pung. Ya, kemampuan itu nanti akan datang ketika Opung sudah mencintai Tuhan yang Maha Esa itu. Semua faktor ketuaan ini itu hilang semua ketika kita betul-betul mencintai Tuhan. Hilang semua. Bahkan Opung itu nanti bukan
Bukan sholat yang menunggu opung, opung yang menunggu sholat. Kapan ya datang sholat lagi ya? Aku ingin sholat lagi, aku ingin sholat lagi. Ya, karena apa? Di dalam hati kita ada Tuhan. Karena di sini di hati opung belum ada Allah Subhanahu wa taala, sehingga opung masih merasa berat begitu opung. Oh. Ya. Oh jadi sholat aja ya. Coba nanti kan kalau dalam Islam itu ada puasa Ramadan tuh, sebulan penuh, 12 jam puasa. Itu gimana? Nah, itulah memberatkan lah. Oke, 30 oke. hari puasa 30 hari sih harus penuh. Kalau bisa jangan ada ketinggalan. Oke, Opung, ini solusinya ya Opung ya. Ini solusinya Opung. Kalau memang Opung tertarik untuk nemenin Ukhti Hesti sehingga bisa di jannah bersama-sama, di surga bersama-sama. Dalam Islam itu Allah beberapa kali menyatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya agama itu memudahkan. Yang penting Opung meyakini dulu Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Tuhan, lalu Nabi Muhammad adalah Nabi penutup, maka sisanya itu nanti menyesuaikan. Nanti Opung ketika iman itu sudah ada, maka Opung akan tergerak sendiri. Gitu, Pung. Bahkan sholat itu kalau kita sakit, walaupun sholat diwajibkan, kita boleh sholat sambil duduk. Nggak kuat duduk, ya tiduran. Nggak kuat duduk dan tiduran dalam hati saja. Bisa gitu loh, Pung. Cakep ya? Cuma itu yang aku pikirkan, nah aku udah sakit, udah kena asam lambung. Gimana nih kalau gerak jalan Opung. sana jalan kemari. Opung sini yang soal asam lambung. Aku nih ketua asam lambung Indonesia, tapi aku muslim. Sholat 5 waktu alhamdulillah jalan. Soal puasa Ramadan 30 hari jalan juga Opung. Gitu. Iya, Karena betul. sekalinya ada iman, iman itu mengalahkan maut. Mautnya apa? Ya asam lambung itu gitu, Pung. Coba Bang Zuma dikasih Jadi- kesempatan dong. Jadi ya Satsuki. Nah jadi itu Pung, kalau cuma itu doang perkaranya itu perkara kecil. Allah maha membolak-balikan hati kita. Dari Allah yang tadinya beri kekuatan. Opung takut, nanti Opung jadi berani dan bisa nantinya gitu. Yang penting peluk aja dulu iman yang benar ini. Itu paling. Ustaz Alif Gurunda, tafadhol, silahkan. Aki Zuma, monggo Aki Zuma. Ini harus ada petuah dari Bang Zuma nih. Iya. Makin ketemu polanya. Mana lagi Bang Zuma berbeda. nih? Jauh dari Pada tahu perangkat yang ya. di bawah. Kalau Kores ini ketua asam lambung Indonesia. Jadi, Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi gini. wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh saya warahmatullahi sedikit wabarakatuh. menambahkan? Oh, ya, lanjut. Interaktif ya Bang Erik. Ini Aki Erik, Ustaz Alif dulu, tafadhol. Kesalip mulu kasihan, suaranya paling pelan soalnya. Oh ya, sorry. Maaf. Enggak, gini sih saya sedikit nih Opung. Ini sharing aja ya, kita sharing. Saya sendiri usia ya 30 lebih, hampir 40. Saya tuh masih mikir, Pung, tentu teringat gitu bahwa hidup ini ternyata akan berakhir gitu. Di dunia ini akan merasa bahwa tidak selamanya gitu. Saya sendiri pun tersadar walaupun belum nyampe 40, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kematian itu suatu kepastian, sudah banyak contohnya gitu kan. Nah, saya tidak tahu apakah dalam pribadi Opung sendiri pun sudah terbayang atau tidak hal-hal peristiwa seperti ini. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, ketika tentang masalah kematian, sudahkah kita menemukan peta terbaik sehingga kita tidak tersesat kemana kita akan berpulang nanti gitu. Nah, di sini mungkin Opung bisa sharing lah ketika kita membayangkan bahwa oh iya usia kita akan berakhir, di mana peta kita gitu kan, kemana kita nanti akan mendapatkan tempat terakhir sesuai dengan yang diajarkan di keyakinan kita gitu. Nah, saya ingin tahu sih dari Opung bagaimana penjelasannya, barangkali kita juga bisa tercerahkan gitu Opung. Halo Pung. Jangan Ada nggak gambar? Bang Alif. Enggak, curhatan. Kan kita sama-sama sudah berumur. Saya katakanlah mungkin kan Opung misal usianya berapa puluh tahun lagi, itu udah ada belum gambarannya kemana kita akan berpulang gitu kan, seperti apa nanti gitu. Bisa diceritain gak Pung, sehingga Opung bertahan di keyakinan ini?
Halo, Opung. Halo, bentar ya. Siap. Ha. Halo. Betul. Ya udah ngomong lah. Ini. Tadi sambil ngecas. Silakan ngomong Pak. Ngomong lah. Iya. Mana mau aku bilang ya. Apa mau bilang? Enggak, mungkin Opung bisa sekiranya tidak keberatan sih ya mengenai cerita begini kan gitu. Kita ini kan pasti akan berakhir nih hidup di dunia ini kan gitu. Nah, kita itu sudah dapat petanya belum? Bagaimana kita ini akan kembali kemana gitu? Sesuai dengan yang diajarkan di keyakinan yang Opung yakini gitu. Itu sudah ada garisnya belum, Opung? Sudah. Garisnya udah dekat, udah garisnya. Orang umur udah mulai udah sakit-sakit. Ya memang harus memperkuat apalah, banyak berdoa. Bilang lah, nulis deknya aja bilang. Kali jawab. Nunggu isteknya aja. Bapak anak mulai ribut dia. Bapak anak mulai dia. Nunggu istek masih lama, kalau kasih Allah 10 tahun lagi. Tapi termasuk dapat bonus ya Bapak, 69, 1 tahun lagi 70. Udah bonus Bapak itu. Sekarang umurannya 60 tahun. Udah dapat bonus Bapak, udah hebat itu. Tapi ya kalau misalnya Bapak susah mati nanti Bapak. Ya memang pembahasan seperti ini Bapak sering ngobrol agak aja berat sama ya. Mbak Esti deh, biar nyambung. Kayaknya kalau sama kita terlalu ketinggian apanya pembahasannya. Silakan Kak Mbak Esti. Masih ke-mute suaranya, belum ada. Ngomong apa ngomong? Ayo Pak tanggapi, ada bisa Pak tanggapi. Apa mau tanggapi, nggak ada. Iya aku juga tadi kayak gitu, gak ada mau tanggapi. Tapi gimana Pak, sama orang kita. Beda. Aduh, beda ini. Ada bilang orang ini betul. Iya. Iya, makanya bilang nggak ada mau tanggapi kan. Mau tanggapi. Apa yang kalian bilang betul, jadi gak ada yang mau ditanggapi. Iya. Selalu aku nengok Muslim, sholatnya itu ya. Kita Kristen aja sekali seminggu, itu pun gereja nggak penuh, separuh orangnya. Nah itu tahu kan, kalau di Muslim itu sholat 5 kali 1 hari. waktu kan. Ah, 5 waktu. Nah sementara di gereja seminggu sekali kan. Itu Dan pun- itu pun tidak ada diajarkan. Gak ada diajarkan dalam Bible. Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen ke gereja. Tapi kenapa Bapak lakukan? Tapi kalau di Islam itu diajarkan sholat 5 waktu. Memang iya, Memang berat. Tapi kalau Bapak coba ini menerima, insya Allah yang berat itu jadi ringan. Itu maka aku salut nengok Muslim. Kalau nggak itu, Ya. Bapak salut sama orang Muslim. iya. Kenapa nggak Bapak jadi Muslim biar orang salut sama Bapak? Nah, mantap. Bapak salut sama orang Muslim. Kenapa Bapak nggak jadi Muslim biar orang salut sama Bapak? Dulu mau juga berpaling aku jadi Muslim, tapi apalah mah. Oh dulu Bapak mau berpaling dari Muslim. Mau jadi Muslim Oh waktu dulu Bapak mau jadi Muslim. Kau Bapak. waktu kami masih tinggal. Jadi dulu Bapak mau jadi Muslim. Waktu dulu. kami masih tinggal di Duri dulu, masih kampung kami di Duri ya juga orang tetangga. Waktu di Duri masih lajang gitu. Iya masih ada, masih kerja. Waktu yang suka kabur dari rumah itu. Ya. Oh waktu Bapak kabur dari rumah pengen masuk Muslim. Enggak kabur dari rumah siapa itu bapak orang Padang itu Beda. Yapudan sering kabur dari rumah, aku enggak. Tapi bukti pokoknya waktu masih muda Bapak pernah mau jadi Muslim. Ya waktu kerja masih aku dulu masih kerja di Kaltek. Masih kerja di Kalteng. Iya. Terus apa yang membuat Bapak tidak jadi masuk Muslim waktu itu? Kawan-kawan lah. Apa katanya? Los bu, capek-capek kalau kau sekali aja bersolat dia gak diterima Tuhan katanya, apalagi kau 5 kali. Seminggu sekali aja kau ke gereja gak kaya-kaya kau. Apalagi sholat 5 waktu 5 katanya. waktu 5 kali kau kayak Muslim itu. Kan itu si Sadi itu 5 kali 1 hari dia pergi sholat. Oh berarti Pak, berarti selama ini karena keinginanmu ada dulu waktu itu kau mau masuk Islam, anakmu yang jadi Islam. Iya. Iya kan? Iya. Betul kan?
sama anak burombing. Betul kan? Betul kan? Dua muslim ya. Iya betul kan? Karena ada keinginan bapak dulu mau masuk Islam, rupanya anak yang masuk Islam. Jadi jadi makanya aku sebenarnya bingung, kenapa aku bertahan di Islam? Bingung aku. Rupanya bapak yang punya keinginan mau masuk Islam, sama kayak hal gini. Bapak kepengen mau jadi polisi kan? Bapak kepengen mau jadi polisi, nggak kesampaian. Tiba-tiba anak bapak jadi polisi. Nah, begitu juga bapak kepengen masuk Islam, tapi nggak kesampaian. Anak masuk Islam. Artinya itulah hidayahnya Pak. Tengok nih, keinginan besar bapak yang dulu mau jadi Islam, rupanya anak yang masuk Islam. Coba bapak berpikir, ya dulu aku mau masuk Islam, rupanya anakku jadi Islam. Apa ini tanda-tanda aku harus masuk Islam? Itulah kira-kira. Nah, bapak anak baru nyambung kan? Aku mencewek sama anak ustadz itu. Waktu aku masih kerja kakek, ini dia ijai orang. Mau kali kau cuma ustadz itu, jadi kau disuruh kau 5 kali 1 hari kau sholat sembahyang. Mau sanggup kau kan? Ya juga. Cuma ada jam 12, jam 4 pagi itu yang paling berat. Orang ini loh Pak, yang berat itulah menjadi ringan nantinya. Percaya. Percaya. Gimana caranya orang awak pulang kerja? Gimana caranya? Karena belum bapak lakukan. Coba dilakukan. Coba lakukan. Rupanya gini. Kenapa rupanya kalau udah tua Pak? Istrinya tidak ada. Jadi kalau udah tua bapak nggak bisa. Coba dulu Pak. Ini istrinya ya cepat ke telur. Pak, kalau nggak bangun jam 4, jam 5 pun boleh sembahyang subuh. Gitu Boleh di kan. rumah aja. Boleh, di rumah pun boleh. Bukan harus ke masjid. Enggak, gini. Bukan. Iya. Masuk Islam dulu pelan-pelan. Kalau terlambat. Nanti pelan-pelan, jangan tahu borombi. Nanti kalau udah tahu, pelan-pelan nanti bapak kasih tahu, aku udah Islam, hilang. Nantunya Islam, jadi. Sini Islam. Nah itu makasih Masuk Islam, siapa? Anaknya aja Islam kan, tapi mamanya nggak Islam. Ya udah, ayo, apalagi. Iya. Nanti di surga bersama-sama. Jadi. Pak, jadi gini Pak. Kalau kesiangan, itu batasnya pokoknya batas sampai matahari terbit, itu sholat subuh. Oh, sampai jam 7 gitu lah ya. Iya, enggak semua orang ke masjid. Coba lihat di masjid tuh, paling berapa sab aja itu yang di masjid tuh. Nggak jam 7 juga enggak. Enggak, maksudnya sampai matahari terbit, batasnya sholat subuh itu. Sholat di rumah, nggak apa-apa kalau malas ke masjid gitu. Saya di rumah. Emang Opung tiap hari bangun jam berapa, Pung? Bapak tiap hari bangun jam apa? Jam 4:30 gara-gara masjid. Ya itulah, Bapak. Nah itu dia. Sholat. Lah, itu Udah bisa itu sholat. Itu bisa. Rumahku gandeng sama masjid. Nah, Iya. apa susahnya? Kalaupun malas ke masjid, sholat di rumah gitu, Pung. Kalau ceramah gitu, apalagi ceramah Ustadz apa itu? Yang Muhammadiyah yang pendek yang kecil tuh. Bapak suka Abdul Somad? Ustadz Somad. Suka aku dengar ceramah dia. Suka sama Abdul Iya. Somad? Alhamdulillah. Abdul Somad Islam. Kalau itu mulai dia ceramah sampai selesai suka Bapak kalau. dengar? Ya, udah. Ya, Ustadz mana yang ceramah jam 5 pagi itu? Jadi kalau pendeta ada gak Bapak suka dengar ceramah? Mama Dede. Harus pendeta. Gak ada. Nggak ada pendeta yang saya sukai. Indomaret. Gak ada kalau pendeta, gak ada kalau Ustadz Abdul Somad. Satu lagi ada tiap pagi yang sekarang kan Oma. Oma Bu apa? Bu Haja. Siapa namanya? Oh, Mama Dede, Mama Dede. Agak gemuk. Mama Dede kan bener ya? Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede. Yang tinggi pintar ngomong itu. Peter ngomong, Mama Dede. Ya. Itu suka aku Suka juga. Berarti pagi-pagi. selama ini Bapak dengarnya apa khotbah Islam? Ya suka bukan dengar lagi. Putar. Apa lagi? Nunggu apa lagi dong, Opung? Pikir-pikir. Pikir, oh Bapak mikir-mikir juga. Oh Bapak mikir apa? Bapak pikir-pikir. Kalau betul-betul lagi bilang ibu itu, memang iya sangat indah hidup di dunia ini pikirku. Nah, jadi aku udah berpaling dari agama aku ke agama lain, udah. Jadi apa gara-gara apa? Kayak apa? Malu namanya. Apa yang bikin Bapak? Apa nanti dibilang orang? Apa yang dikejar pusat ke sana?
Orang udah bagus-bagus tadi pergi lagi ke sini. Surga yang dikejar, Opung. Gara-gara itunya itu anak Ustadz itu. Anak Ustadz Opung. itu gila. Tahu udah Kristen Opung. mau dia. Bapak mendengar Abdul Somad itu betul kan? Yang bilang Ustadz Somad betul. Betul. Apa? Apa yang Bapak dengar? Apa yang Bapak ingat ceramah? Apa coba ya? Satu-satu. Apa yang bilang belakangan ini lah. Apa katanya? Apa yang Bapak ingat ceramah dari si Abdul Somad itu? Jangan lupa, aku udah mau aku bilang tapi Saking banyaknya. nanti malam lah nonton ketemu ya. Kalau udah tua emang pelupa biasa kita jangan. Iya. Opung. Enak ceramah kalau Ustadz Somad enak ceramah ya. Aku tuh mendengarkannya, aku bisa rekan dari incas nggak sadar aku dengar ceramah dia tuh. Berarti menurut Opung Islam ini benar ya, Opung? Ya benar. Kalau Orang kami Kristen yang paling plan. kalau Kristen itu benar juga, berarti ada dua kebenaran ya maksudnya. Sebagian juga enggak, sekarang lagi Kristen enggak. Udah nengok harta kekayaan. Banyak hartanya ngomongannya dia yang berkuasa di gereja itu. Berarti ada kekayaan. Iya. Kalau kaya dia berkuasa di gereja itu. Iya, ngomongan dia. Kemarin searching Dia gitu, bisa terus dipegang. Kalau dibilang bisa dipegang karena dia kaya. kalau dibilang diam. Nah gini Opung kan udah mau mati kata udah tua kan, umur sudah pendek. Nah jadi kalau kita beragama salah nanti kira-kira dapat surga nggak kira-kira itu? Nggak tahu ya. Rasa enggak. Enggak, memang. Udah laku ya. Nah, kekal di neraka kita gitu loh. Makanya mumpung masih ada nyawa, pilih agama yang benar gitu loh. Menurut Opung benar apa gitu. Aku nggak benar. Orang aku udah berumur 70, kerjaanku nggak ada yang beres. Seandainya Opung masuk Islam, itu musuh udah berantem. itu langsung masuk surga Opung. Karena nggak punya dosa, orang yang mualaf itu bersih dosanya, diampuni semua. Dari kok bisa bersih? Bersih semua kalau mualaf. Dari mana? Diampuni dosanya. Mana caranya Nabi menghapuskan dosaku semua ya? Iya, Iya, makanya. semua dosa gini, Bung. Bentar ya. Silakan. Begini, Opung. Kalau di Islam itu, ketika orang dari luar Islam itu masuk Islam, maka dosa-dosa yang sudah lalu itu dihapus. Nah, kebaikan-kebaikan yang Opung lakukan sebelum masuk Islam itu masih dihitung. Dosanya dihapus, kebaikannya dihitung. Jadi Opung tidak tumpur di situ. Bukan dosa kebaikannya hilang, dosanya hilang, tidak seperti itu. Dosanya yang hilang, kebaikannya yang terhitung. Misalnya Opung pernah ngasih orang, Opung pernah baik sama orang, Opung ngasih makan anak istri, itu semua kebaikan. Dan itu masih tetap terhitung. Itulah nanti yang akan menjadi harta kita. Ya, kata Yesus, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia, karena tangan pencuri datang untuk mengambilnya, kengat datang merusaknya. Kumpulkanlah harta di sorga, tangan pencuri tidak datang mengambilnya dan ngengat tidak merusaknya. Bukankah begitu kata Yesus? Mari kita kumpulkan harta di sorga, bukan dengan cara mati bawa uang, tetapi dengan cara kita berbuat baik kepada sesamanya. Betul, Opung? Nah, itulah jalannya masuk surga, Opung. Ya, tenang aja. Kalau Opung sudah mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Opung seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa sedikit pun. Dan ingat, pahala-pahala kebaikan-kebaikan Opung di masa lalu masih terhitung setelah Opung menjadi Islam. Seperti itu, Opung. Opung, aku nanya lagi. Berarti kalau Tunggu. Aku mau satu dong. Silakan, Pak Budir, silakan. aku satu. Ya, Sama ini Opung. Opung masuk ke masjid itu nggak perlu ngisi formulir pendaftaran masjid, itu nggak perlu, Opung. Aman, Pung. Kalau di Opung Kristen mau nggak duduk perlu. di depan boleh, Pung.
Siapa yang paling pertama datang ke masjid, silakan duduk paling depan. Nggak ditanya data pekerjaan, Pung. Beautiful. Wah. Intinya Pung, walaupun nggak sholat di masjid, misalkan males karena udah tua, sholat di rumah. Nggak sanggup berdiri, sholatnya sambil duduk gitu. Yang penting Opung masuk surga, kekal selamanya. Nanti kalau beragama yang salah nanti dibakar selama-lamanya, nggak ada ujungnya itu, nggak ada penghabisannya. Iya. Coba kita kena buntung rokok aja panas toh, apalagi dibakar gitu loh, selama-lamanya. Iya. Nggak ada ujungnya. Sakit kena puntung rokok, apalagi dibakar. Iya, Artinya nggak mau betul. padam pula tuh. Nah makanya mumpung Opung masih ada umur, ya itu aja, pilih agama yang benar menurut Opung apa gitu. Tunggu dulu ya, kalau bisa aku mikir-mikir lah dulu. Umur kita nih nggak tahu, siapa tahu besok kita ketiban pulpen terus mati, kan nggak tahu kita. Memang ya. Akan di kampung kami dicuri. Opung, Iya. Opung, satu pertanyaan dari aku, Opung. Adakah Yesus itu pernah ngomong Kristen masuk surga, Opung? Pernah nggak Yesus menyebut nama Kristen aja? Nggak ada, Opung. Nggak ada dibilang masuk surga, nggak ada. Iya betul. Ya, memang iya, Yesus tidak pernah. Semua utusan cuma saran, Ya, betul sekali, Opung. saran sama dia. Beda dengan kami di Islam. Ya, Allah dan Rasulullah menjamin umatnya masuk surga. Kata Nabi, barang siapa yang ketika dia mau mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan ketika ia akan meninggal dunia ia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Masya Allah hafal. Oke coba diulang lagi Bung. Hafal kayaknya. Kurang satu lagi, Bung. Kurang satu lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melainkan Allah. Apa? Wasara anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu wasadu anna anna Muhammadar. Muhammad Rasulullah. Nah, Opung udah Muslim loh. Apa bisa? Kalau baca Islam bisa. Coba. Ashadu Asadu Allah ilaha illallah wa ashadu wa asadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu seperti Yohanes 17 ayat 3 itu Opung. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti tiada Tuhan selain Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Nabi Muhammad utusan Allah, berarti itu sama gitu loh. Opung kalau niat masuk Islam, diulang sekali lagi Opung. Kalau niat. Asadu Allah. Niat. Bentar, ini serius, Opung. Ada niat masuk Islam enggak? Ini harus serius. Tadi dengar kata-kata si Kores bilang gini, Opung kalau niat masuk Islam diulang kata-katanya. Memang mau. Opung udah niat belum masuk Islam? Mumpung masih ada umur Opung. Belum ada waktunya. Sekarang bisa Opung. Ini kan tadi si Kores bilang gini, Opung kalau mau masuk Islam coba diulang kata-kata itu, kata si Kores. Gini, Opung. Dia ngomong apa? Opung. Bapak mau Opungku sayang. Opung. Oi, Opung. Apa ya? Jadi gini, Opung. Yang penting Opung bersahadat dulu. Untuk kewajiban sholat dan sebagainya itu menyusul. Yang penting bersahadat dulu. Nanti setelah itu baru tahap-tahapan berikutnya diikuti. Tidak ada langsung diberi kewajiban, tidak ada. Ya, yang penting utama syahadat. Nah, setelah itu baru belajar sholat. Semampunya. Opung tidak bisa bacaan yang panjang, Opung bisanya Allahu Akbar. Sah. Ya kan? Cuma bisa Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Opung bisanya cuma la ilaha illallah. Sah. Jadi di Islam itu sama sekali tidak memberatkan. Sama sekali tidak ada yang memberatkan. Ya, yang penting bersaksi aja dulu. Karena kita tidak, Opung sudah tua.
Kita tidak tahu umur kita. Kita tidak berwenang atas hidup kita. Tuhan yang berwenang atas hidup kita. Ya. Jadi kalau opung mati dalam keadaan tidak Islam, maka neraka selama-lamanya. Tetapi kalau opung, walaupun belum sempat menjalankan sholat, tapi sudah mengakui hanya ada satu Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, opung dijamin masuk surga. Begitu opung di Islam seperti itu. Coba Bang Juma jangan dilupain. Bang Juma mana? Bang Juma. Dari tadi. Aku udah cek Gurunda, nggak dibalas. Mungkin ketiduran dia Bang Kores dari Jadi pagi tadi. ini paksa terus Ustaz, katanya nggak boleh. Di Islam kita tidak boleh memaksa, nggak boleh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kecuali opung sudah betul-betul niat dari hati yang sangat dalam. Aku ingin mengakui hanya ada satu Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Kita kita bimbing untuk mengucapkan kalimat itu. Begitu. Nggak boleh kita paksa-paksa, nggak boleh. Kita hanya menyarankan saja. Didengar monggo, tidak bukan urusan kita. Mumpung ada masih umur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bang Erik, silakan Bang Erik. Selamat sore Amang Boru, Au Parmedan juga Amang Boru. Selamat sore. Ya, selamat sore. Amang Boru bisa menjamin nggak umur Amang Boru 5 menit atau 1 jam ke depan bisa bahwasannya Amang Boru masih ada? Nggak bisa. Kalau Nggak jamin kan? Ya kalau itu, ya artinya kan semua itu adalah kehendaknya Allah. Iya. Hidup dan mati kita ada di tangannya Allah. Nah, jadi ya menurut kami ini ya opung kan itu lebih tua jauh dari kami. Nah, tentunya nih opung Amang Boru sudah diberikan bonus bagi Allah supaya dikasih kesempatan untuk menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, pencipta alam semesta, Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, dan Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Nah, jadi Amang Boru masih diberikan kesempatan. Jadi kalau memang ada kesempatan itu segeralah raih, dan apabila kebenaran sudah sampai ke telinga opung Amang Boru, ayolah Amang Boru, apalagi nggak ada yang perlu ditunggu, karena kita tidak tahu kapan, apakah kita 5 menit setelah ini kita masih ada, apakah 1 jam ke depan kita masih ada, kita nggak tahu umur kita kapan Amang Boru. Orang yang sehat aja, yang barusan kita lihat itu bisa nanti kita dengar kabarnya dia meninggal Amang Boru. Kita nggak jamin usia itu kapan datangnya ajal itu datang sama kita nggak tahu Amang Boru. Ya, jadi saran saya kalau emang sudah sampai kebenaran dan Amang Boru sudah pernah ada niat lagi ya untuk memeluk Islam, ya saya tidak memaksa, tidak ada paksaan, tapi inilah yang kebenaran saya sampaikan, bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar-benar valid, benar-benar dikasih stempel dari Tuhan. Nah, karena juga di Al-Quran ada tiga ayat menjelaskan bahwasanya Islam ini adalah agama yang diridhoi. Ya, Islam ini adalah agama yang langsung diresmikan, dilegalkan, diberikan kepada umat manusia yang siapa yang mengimaninya dengan menggunakan akal terlebih dahulu, itu dari Tuhan langsung, dari Allah langsung yang memberikan itu. Jadi cuma satu-satunya agama Islam yang ada di sisi Tuhan yang Maha Esa, yaitu agama Islam Amang Boru. Gitu. Jadi ya mumpung masih ada masih nyawa ada di kandung badan, kalau sudah sampai kebenaran kepada Amang Boru, ya monggo, kalau tidak yang tidak apa-apa. Tidak ada paksaan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughsu bima yang ingkal mulyas wiljuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Artinya di sini di Al-Kahfi surah Al-Kahfi 29, free will bagi kita. Silahkan kamu kalau mau beriman, silahkan. Kalau kamu kafir atau menutup diri dari aku, silahkan. Ada 2 tempat yang kusediakan bagimu kelak, yaitu neraka dan surga. Apabila kau kafir terhadapku, maka akan nerakalah balasanmu. Apabila kau beriman kepadaku, kau akan mendapatkan surgaku bagimu. Sekian. Lanjut. Ya, teman-teman di bawah dibantu doa ya, semoga Amang Boru atau opung atau bapak kita diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan dan juga mudah-mudahan
roomnya Bunda Blokir ini dirahmati Allah sore hari ini, Masya Allah ya. Sepertinya teman-teman di bawah banyak juga yang sudah meneteskan air mata di mana menjelang orang tua kita bersyahadat, Masya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Saya lihat dari tadi teman-teman di bawah tape. Opung, kalau masuk Islam nggak perlu nyari kolam renang sama baju putih, aman, Pung. Mudah masuk Islam itu, menjalaninya yang membuktikan perbuatan nyata itu. Jadi gini Opung, apa Bunda Hesti kan jauh-jauh. Mandinya mandi sendiri, nggak dibantuin orang lain kalau di Islam. Iya, nanti dicarikan kolam renang tuh. Iya. Iya, kalau dalam kolam renangnya. Jadi Amang Boru ya, di Islam itu segala perbuatan kita, baik itu jahat, baik dan baik, ya, itu semua ada imbalannya, Amang Boru. Selama kita hidup di dunia, kalau kita melakukan hal yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan itu juga bukan hanya di dunia, Amang Boru. Ya, itu dapatnya juga akan kita terima di akhirat kelak. Begitu juga suatu hal yang buruk kita lakukan atau kejahatan kita lakukan, itu pasti Allah akan balas di dunia dan akhirat, pasti, Amang Boru. Itu kalau di Islam. Keselamatan itu terletak pada diri kita sendiri, dan Al-Quran itu adalah cerminan dari diri kita sendiri, Amang Boru. Nah, kalau Amang Boru kafir, itu Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang kafir. Nah, kalau saya munafik, Al-Quran sudah menjelaskan ciri-ciri orang munafik di dalam Al-Quran. Nah, kalau Ustaz Sugi dan lain sebagainya itu dikatakan orang beriman, Allah sudah menceritakan ciri-ciri orang beriman. Al-Quran ini adalah pribadi kita, Bu, Amang Boru. Al-Quran ini adalah cerminan dari diri kita sendiri. Nah, kita termasuk golongan yang mana dari ketiga ini? Apakah kafir? Apakah munafik? Apakah itu Islam? Apakah itu orang beriman? Nah, di ketiga ciri-ciri yang ada pada diri kita setiap manusia itu ada di dalam Al-Quran, Amang Boru. Wallahi, saya yakin, saya jamin di dalam Al-Quran itu ada ketiga ciri-ciri setiap manusia yang ada di dalam Al-Quran. Jadi firman kitab suci yang mana yang menceritakan ciri-ciri manusia di dalam kitab suci? Kalau bukan hanya di Al-Quran. Kalau saya baca Bible hanya keselamatan, semua keselamatan, tapi belum terjamin, Amang Boru. Belum terjamin, belum terjamin. Buktinya kalau di Kristen masih namanya itu bertobat. Nah, jadi kalau masih ada kata bertobat, untuk apa Yesus harus mati di tiang salib? Katanya untuk menebus dosa manusia. Apa gunanya? Gak berguna kalau kita masih bertobat. Nah, kalau dia dikatakan juru selamat, dia penuntun, ya kita juga imani karena dia seorang nabi. Nabi memang tugasnya menyampaikan firman. Nabi tugasnya ini adalah menyampaikan perkataan Tuhan kepada kaumnya, kepada umatnya. Itu harus disampaikan karena dia seorang nabi, dan dia dipilih dan dipercaya oleh Tuhan yang Maha Esa yang mengutusnya. Jadi setiap firman itu harus sampai kepada kaum-kaumnya. Kalau tidak sampai, dia tidak dikatakan nabi dan dia berdosa. Jadi makanya kami di Islam, Nabi Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, dia dikatakan nabi, dia menyampai firman Tuhan kepada, terkhusus kepada kaum Israel atau kepada bangsa Israel, Amang Boru. Ya. Jadi benar kalau tadi Amang Boru saya tadi ada mendengar bahwasannya Yesus itu adalah utusan, dan Amang Boru menyembah Allah Bapa. Ya, tinggal sedikit lagi si langkah, ya. Sedikit lagi langkah, karena Amang Boru tadi sudah dijelaskan juga sama Ustadz Sugi kita yang terhormat, ya, bahwasannya Yesus itu hanya diutus kepada bangsa Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Nah, Rasulullah SAW ini diutus, Opung, setelah Nabi Isa alaihissalam, dan dia merupakan dari keturunannya, garis keturunan sampai ke Ishak. Nah, sementara Rasulullah ini garis keturunannya sampai ke Ismail, di mana di kitab Bible sendiri Tuhan menjanjikan bahwasannya keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah, artinya kedua anak ini pasti mendapatkan ini. Ya, lanjut. Sini.
Lanjut. Oh. Gimana, Pung? Ya, oh. Tergugah, Pung? Apa yang tergua enggak juga sama. Gini Opung, kan Ya. Allah ini kan mengutus 25 nabi toh. Ada Nabi Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyasa, Zakaria, Musa, terus ada Isa. Nah, ada nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Nah, di zaman Isa, kita tidak boleh lagi mengikuti syariat Musa karena udah berlalu toh. Sekarang di zaman nabi terakhir ini, kita tidak boleh lagi beriman kepada mengikuti syariatnya Nabi Musa atau Nabi Isa karena itu udah lewat gitu. Karena diutus untuk ini kaumnya masing-masing. Beda dengan Nabi Muhammad ini, rahmat bagi seluruh alam. Jadi walaupun Opung, aku mengimani Nabi Muhammad Rasul, tapi perintahnya diabaikan. Nah, namanya belum mengimani gitu. Masih mengikut syariatnya Isa. Itu udah kadaluarsa. Nah, itu juga, Pung. Gimana? Tergugah sekarang? Kores itu bicara Kores. Tergugah enggak? Bilang tergugah enggak bilang. Jadi Opung, syariat yang masih masih diikutin dari Nabi Isa apa di Kristen? Coba. Perintahnya yang masih diikutin apa? Perintahnya. Maksudnya Yesus. Apa ya? Cuma Ke gereja hari Minggu. gereja hari Minggu. Apalagi ya? Perintah dia tuh berbuat baik sama orang. Sama manusia. Nah, lagi satu lagi apa lagi? Nyembah Yesus sebagai Tuhan, bukan ya? Enggak Tuhan ya? Bukan lah. Tapi kan nggak ada perintahnya Opung ke gereja hari Minggu itu. Kamu harus ke gereja hari Minggu gitu. Tidak diperintahkan, tapi kalau siapa yang mau silakan. Di mana perkataan Yesus seperti itu? Nggak ada Opung. Siapa yang mau ke gereja silakan, kalau nggak apa-apa. Itu nggak ada itu. Iya. Bahkan gini, Yesus kan bersujud nih, tahu nggak itu ayatnya tuh di Bible tuh? Ya. Yesus maju sedikit, kemudian dia bersujud. Artinya dia sama seperti ajaran Islam juga. Yesus mati dikafani, sama kita Islam juga dikafani. Yesus sunat, kita juga sunat, nah ya kan? Yesus berpuasa, Islam juga berpuasa. Akhirnya rukun Islam tuh dilakukan juga oleh Yesus gitu. Ya, kami Kristen ada yang sunat. Orang Nias sunat semuanya. Kristen biar Muslim sunat. Iya, cuman dalam rangka kesehatan aja, bukan karena dalam rangka mengimani. Orang Nias rata-rata sunat. Iya, tapi kebanyakan Pung, enggak Pung. gitu. Pung, perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh orang, Dari Ya. Muslim ke Kristen dia ya. ini Pung, Gimana mah? Yesus pernah ngomong kayak gini nggak, Pung? Seperti Nabi, Pung, ketika Nabi ditanya, Ya. ya. Ya, Jadi silakan, ini Pak. ada katanya begini, wahai Nabi, aku akan membaiatmu. Membaiat itu memilih untuk menjadi pemimpin. Aku akan memilihmu untuk menjadi pemimpin, tapi dengan satu syarat. Nabi bertanya, apa syaratmu? Nah, sahabatnya ini, sahabat Amru menjawab, dengan syarat aku diampuni, katanya. Lalu Nabi pun berkata, apakah kamu tidak tahu, wahai Amru, bahwa Islam telah menghapuskan dosa-dosamu yang telah terdahulu? Itu. Semua dosa lunas, ditebus ketika menyatakan bahwa Tuhan yang benar itu Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu, Bung. Ya kan, gimana coba? Bukankah itu cukup menjanjikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi udah nyampe Makassar?
Ya. Izin boleh nggak ngomong benar sama Opung? Gas. Nggak. Opung, selamat sore Opung. Selamat sore. Opung, ya selama Opung di sana itu sering komunikasi ya Opung sama Bunda Esti, anak Opung. Sering. Bang Handi noise, Bang Handi noise. Kenapa itu? Gitu ya. Sorry. Udah. Opung, Ah, Opung sejak anak Opung tuh Hesti Sinaga ini gitu, sejak memeluk Islam kelakuannya atau kedepannya seperti apa Opung? Apa ada perubahan? Enggak. ada. Agak baik dia, agak sehat dan lancar kerjaannya. Dulunya kan nggak kayak gini kerjanya. Dari agama Islam dia Ya. iya. Jadi ada juga apanya hidayahnya. Oke. Opung sejak anak Opung memeluk Islam itu dia tambah nakal apa tambah pintar Opung? Tambah baik lah, nakal enggak. Masya Allah. Sebelumnya Opung ada perubahan nggak waktu dia ke anak Opung Kristen sekarang Muslim? Perubahannya ada yang signifikan atau ada perubahan yang sebelumnya ya Opung? Nggak ada apa perubahannya, nggak ada. Orang anak awak sendiri yang jodohnya jadi Muslim sih, mana ada perubahannya. Orang dulu pembantuku baik kok. Oke. Waktu dia memeluk Islam dulu, Opung marah nggak sih Opung dulu waktu dia memeluk Islam? Kalau kami orang tua kalau waktu anak Opung dulu Hesti itu memeluk Islam, Opung marah nggak waktu itu Opung? enggak, Kenapa nggak marah Opung? Dia kan keluar dari Kristen, kenapa nggak marah dulu Opung? udah itu apa dia? Nggak kasih aku pulang, nggak boleh datang ke rumah, nggak marah itu namanya. Nggak marah itu. Ini waktu aku nggak boleh datang ke rumah waktu itu, nggak marah itu namanya. Jangan kau datang lagi, kan bapak bilang. Itu namanya marah juga lah. Marah itu kan sebab di mulut, di hati enggak. Oh, marah di mulut dia tinggal. Oh, malah dia saja. Enggak, ini penyesalan dari Opung. Suruh maknya tuh, sekarang jadi baik terima. Ya. Ya, setelah anak Opung memeluk Islam itu Opung, ada nggak sih niat Opung bersama anak satu iman agar bisa saling mendoakan Opung? Bisa nggak Opung? Itu panas. Kenapa Opung? Setelah anak Opung memeluk Islam, begini Opung, sama Islam itu anak Opung itu nggak bisa mendoakan Opung sebelum memeluk Islam. Jadi supaya anaknya tidak menangis siang malam mendoakan Opung, bisa nggak sih Opung mengikuti anak begitu Opung, masuk kami Opung? Oh gitu, itu nengok nantilah, belum bisa kupastikan ya. Apalagi yang ditunggu Opung? Kira-kira apa yang ditunggu? Ada masalah aku lagi di apa? Di keluarga. Di keluarga. Salat. Masalah apa Opung kalau boleh berbagi Opung? Ada masalah keluarga di Duri. Nanti udah selesai tuntas bulan 10. Amin. Amin. Kalau boleh berbagi masalah apa Opung? Kali-kali kita bisa bantu Opung. Pribadi juga anak Sikim bilang menantang aku. Nah, nggak usah dibahas itu. Nggak usah dibahas yang ini. Nggak usah dibahas. Lagi di Oke. orang lain. Nantang apa? Kita perlu turun nggak nih Opung? Ya bapak. Enggak. Turun kita nih. Nantang apa Pung? Tantang apa ya anak-anak orang harta. Ya, jangan dibahas itu. Jangan. Oh, ke sana. Iya. Nanti lah kalau siap
Urusanku dari juri bulan 10 bisa. Lagian itu bukan punya bapak, itu punya opung kami. Opung ini sekali lagi nih Opung. Itu cuma aku yang berhak. Ya kan kami cucunya, kami berhak cucu. Nggak lah. Harus juga. Opung. Gak usah dibahas. Opung dengarkan dulu Esti. Opung. Jangan diajak ngobrol di situ. Opung. Opung bangga nggak anak Opung ini? Bangga anak Opung ini setelah memeluk Islam itu saudaranya semakin banyak. Opung bangga atau tidak Opung? Kurisan di dalam. Gak kedengeran kali ya? Denger aja. Lagi fokus ke sana Bang Andi. Fokus ke sana. Ya nanya-nanya begitu aja, jangan didakwai kepanjangan. Gitu-gitu aja gitu loh. Pendek-pendek. Apa? Gitu. Ini Pung, jadi aku janjiin Pung, kalau misalnya pas Opung syahadat lalu hartanya Opung diganggu, kita turun Pung, aman Pung, kita gas Pung. Aman Pung. Bulan 10 berjanjian. Kalau Ipung syahadat hartanya Opung diganggu, kita maju Pung. Kalau itu masalahnya. Aduh. Ada masalah berat. Orang itu orang apa? Orang Minang. Tante orang Minang. Iya. Iya aman Pung. Adikmu itu bersinaganya itu. Lagian itu kan adik bapak. Kalau Islam itu gugur 1 sembuh 1000 Pung. Kau Minang itu. Iya Pung, macam hartanya Muslim mau disenggol-senggol. Oh belum ya? Belum. Anyway, ya udah Pung, paling itu aja Pung. Paling itu aja. Aku juga ini udah banyak pencerahan dari Opung sendiri dari awal udah tahu ternyata menyadari Tuhan itu satu, yang Allah Bapa itu, lalu kemudian Yesus itu hanya utusan dan Yesus itu juru selamat sebagaimana juru selamat yang lainnya. Nabi Muhammad pun diakui oleh Opung adalah juru selamat, Masya Allah. Lalu kemudian Opung pun tertarik masuk Islam dari zaman dahulu kala. Kemudian Opung hanya keberatan mengenai sholat dan juga puasa karena asam lambung. Alhamdulillah kita bertemu Opung, karena aku ketua asam lambung Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ada gimana-gimana, udah ada buktinya nih. Ini asam lambung dari 2016 sampai sekarang puasa lancar, sholat 5 waktu aman gitu. Jadi Opung aman, jangan masalah. Karena apa? Sesungguhnya agama itu memudahkan. Jadi yang aku harapkan Opung, ketika nanti kita bertemu kembali di 2 kali dalam dialog, itu adalah momen-momen Opung menyatakan bahwasanya memang Allah satu-satunya Tuhan, persaksian bahwa Nabi Muhammad juga adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kami harapkan. Tapi selebihnya kembali kepada Opung. Semoga Allah memudahkan segala yang Opung niatkan, dan juga memudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat, dan semoga Allah juga mempertemukan bersatu kembali antara Uhtina Hesti dengan Opung baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Sip Opung, itu aja ya doa dari kami semua, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami pribadi. Kalau misalnya terkesan menggurui padahal Opung lebih tua, sejatinya kami di sini hanya ingin ngobrol santai dan menikmati bagaimana perjalanan iman dari seorang ayahandanya Tina Hesti, yaitu Opung gitu. Sip Opung, jazakallahu khairan waktunya. Ya, dari aku mengucapkan terima kasih banyak telah menceramai aku dan mengasih saran dan menunjukkan jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih dan bentar Popong, bentar. Itu di bawah ada mantan pendeta Pak Dance Muhammad ya. Kalau bisa dinaikkan, saya turun nggak apa-apa. Pak Dance Muhammad naikkan ya Mbak Esti ya. Itu Mbak Esti. Ustaz. Ya. Iya. Saya turun Pak Dance Muhammad. Biar aja saya yang turun. Oh ya udah Bang Munir. Namanya apa? Nama akunnya? Dance Muhammad. Pak Dance Muhammad naik Pak. Pas ya, kali ini ada mantan pendeta. Ini bukan pendeta kaleng-kaleng Pak Dance ini Pak Opung. Ya beliau alhamdulillah. Gak ada minta permintaan. Aduh Pak Dance. Naik Pak Dance. Ini mohon pencerahannya Pak Dance. Ini mantan pendeta, dosen beliau Bung. Nah, alhamdulillah naik nih. Assalamualaikum Pak mantan pendeta. Ya, waalaikumsalam. Nah, silakan Pak pendeta. Ya, nanti Pak Dance nanggapin setelah ini ya Opung tadi. Apa tadi Allah Subhanahu wa taala, kenapa Opung?
Tadi Bapak doain tadi, makanya Ya, makanya jangan dipotong, jadi bingung lagi mau ngomong apa. Lupa. Udah orang udah tua kan. beri hidayah sama aku, biar kita semua ceramah kalian bisa apa namanya? Bisa Berhasil. tersimpan dalam hatiku. Amin. Amin ya Rob. Lanjut, silakan Pak Dance. Ya. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala artinya mualaf. Pak Dance, maaf, Bukan- maaf, motong bukan sedikit. berarti- Pak Dance, mohon Ya. maaf. Sedikit mohon diperkenalkan dulu Pak Dance latar belakangnya seperti apa kepada Opung. Karena Opung ini belum tahu siapa Pak Dance begitu. Mohon maaf Pak ya. Oke. Ya, silakan Pak. Oke. Ya. Saya memperkenalkan diri, ya. Nama saya Dance Muhammad. Dan Muhammad. Saya barusan setahun mualaf. Sebelum mualaf saya adalah seorang pendeta. Ya. Dan saya juga selain pendeta ASN, tetapi saya sudah pensiun. Karena organisasi kami itu juga mengizinkan seorang pegawai negeri sebagai pendeta, sehingga saya memiliki 2 jabatan. Selain pendeta, saya sekarang ASN. Ya, saya sebetulnya masuk Islam bukan seorang ustadz yang mengajak saya, tetapi saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Walaupun saya sudah Muslim, para pendeta menuduh saya telah menolak Yesus, saya telah menjual Yesus. Justru saya temui saat saya masuk Islam, saya semakin mencintai Yesus. Alasannya, dasarnya, Yesus Kristus dia itu berdoa kepada Allah, percaya satu Allah Sang Pencipta. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan berdasarkan pengertian kata Tuhan Kurius artinya Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus itu semua berdasarkan kepercayaan orang Yahudi. Para nabi-nabi dahulu kala, Nabi Musa dan para raja-raja, para imam-imam, pada saat hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, masuk bait Allah, mereka wudu, cuci kaki, tangan, dan yang lainnya seperti yang ditentukan. Itu semua ada di dalam Alkitab dan diteruskan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Seperti Yesus disunat pada saat bayi. Dan Yesus bait Allah menggunakan penutup kepala. Dan Yesus dikafani. Jadi saya masuk Islam oleh karena saya mengikuti Yesus. Saya masuk Islam bukan ustadz yang membawa saya, tetapi Alkitablah yang membawa saya. Karena semua yang saya temukan di dalam Alkitab itu hal-hal yang penting dilakukan oleh para ustadz dan para mualaf. Seperti saya sebutkan tadi, cara
berdoa lalu berkiblat. Lalu selanjutnya, satu-satunya agama di dunia ini yang memiliki kepercayaan yang sama dengan Yahudi adalah Islam. Saya berikan contoh. Yahudi, maksud saya, Yahudi ada hubungan dengan kepercayaannya. Dia percaya tauhid seperti apa yang diyakini oleh Yesus atau Isa Al-Masih, bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan, yakni Allah yang disembah. Dan itu diyakini oleh orang Yahudi. Dan bukan hanya itu, para rabi-rabi Yahudi juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yahweh itu sendiri. Selanjutnya, saya sudah berkali-kali menyelidiki dan mendengar dengan mata kepala sendiri bahwa para rabi-rabi mengakui Muhammad SAW dia adalah nabi yang terakhir. Tolong Enzo turunin Mbak Esti. Ya, ganggu dia. Lanjut. Nggak punya adab. Lanjut Pak Ganja. Lanjut. Ya. Sesungguhnya seorang masuk Islam itu hidupnya telah terarah. Karena saya temui dalam Al-Quran itu ada begitu banyak aturan dan hukum yang mengatur tata hidup kita, tata cara kita. Baik kita berpergian, kita menyembah Allah, semua telah diatur. Kalau hidup kita itu telah diatur oleh hukum yang berdasarkan Al-Quran, maka pasti perjalanan kita mulus. Seperti ungkapan Rasul Paulus, bahwa sesungguhnya hukum tertulis adalah mematikan dan hukum roh menghidupkan. Dan suatu saat hukum Allah akan dimasukkan pada akal budi manusia. Itu ungkapan Rasul Paulus. Apakah hukum Allah itu? Hukum Allah itu adalah firman Allah. Ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu yang benar, yang pertama-tama menerimanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka genaplah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Saya akhiri dengan satu dalil dalam Alkitab, 1 Korintus pasal 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Dalam Bible ini 1 Korintus 15 ayat 24 diungkapkan dengan jelas, Yesus sendiri menyerahkan kekuasaan kepada Allah. Dan musuh yang utama, yang terakhir, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya, kekuasaan dan otoritas itu semua bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca selanjutnya ayat yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Artinya di sini segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Apapun yang disampaikan atau
Yesus itu adalah gerakan Allah itu sendiri. Sebagaimana dalam Bible disebutkan Yesus adalah utusan dan Roh Kudus adalah utusan. Dan apapun yang disampaikan Yesus itu adalah firman Allah yang ada dalam Yesus. Sebagaimana Yesus Kristus dibaptis. Lalu kedengaranlah suara, inilah anakku yang kukasihi. Dan burung merpati hinggap kepadanya. Burung merpati lambang Roh Kudus yang dari Allah. Artinya sini Allah tidak turun ke bumi lalu menjelma manusia, tidak. Tetapi dia hanya mengutuskan Roh Kudus untuk menguasai Yesus. Sehingga Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham lahir aku telah ada. Yang berbicara itu adalah firman Allah di dalam Yesus. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa gerakan daripada Allah. Itulah sebabnya dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam pemerintahan. Karena Yesus sebagai anak harus tunduk kepada Bapa. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi berasal dari Allah. Allah adalah penyelamat dan Yesus hanya diberikan otoritas untuk menyelamatkan umat manusia. Demikian, saya akan undur diri karena ada hal yang saya ingin selesaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sedikit, kepada saya. Ya, sedikit Pak Yance, Pak Dance sedikit. Bapak masuk Islam usia berapa, Pak? Saya usia. Tolong di mute dulu Kang, kalau enggak diturunkan aja dulu Mbak Esti. Ini sangat mengganggu. Bentar-bentar. 58, usia 58. 58, Opung. Ya, jadi untuk masuk Islam usia tua itu tidak mempengaruhi. Yang penting hati kita niat ingin masuk Islam. Umur tidak ada hubungannya. Begitu, terima kasih. Opung, apa yang mau dikomentari Opung? Pung, apa yang mau dikomentarin katanya, Pung? Ini Pak Pendeta masuk Islam. Ini pendeta saja masuk Islam, Pung. Pendeta masuk Islam. Bapak tadi jaringan aku pun dah ini kan. Itu Bapak lelah jadi matiin aja nih. Sana Oh Bapak iya dulu. iya iya. Tapi dengar tadi Opung ya. Dengar yang belum dengar. Oh, Aku di iya. sampingnya. Nah, gini Pung, ini Bapak pendeta ya. Pendeta saja masuk Islam. Opung jemaat. Kenapa nggak ikut pendetanya aja Opung? Masuk Islam. Ya, di sini pun banyak pendeta masuk Islam. Di Pakam ini, di Medan di apa ini ya. Oh, ada yang masuk Islam pendeta di situ? Ada 2 orang. Waduh, keren. Marga si Morancur sama marga si Menung Kalit. Terus kenapa Bapak mau masuk Islam? Nah, belum waktunya. Tapi aku baru tahu loh Bapak pernah mau masuk Islam. Dulu, waktu kami dure. Oke Pak Danjah, kalau memang ada keperluan dipersilahkan untuk undur diri, bukan bermaksud mengusir. Ya, ya. Udahnya bener HP. Udah bincang-bincang santai aja sekarang, jangan terlalu diporsir. Nanti pusing, Opung poning. Poning, nah. Poning lah kepalaku gitu nanti, jangan diporsir ya.